Oke, Rindang balik lagi, Halo comeback. semuanya. Yeay. Ini kita udah berapa lama nih nggak pernah bikin video lagi? Terakhir tuh Tahun, 2019 akhir kayaknya, Pan. Kapan? 2019 akhir kayaknya. Terakhir Dua, kita bikin video tuh Rindang. dua tahun berarti lah ya, 2 tahun lebih. Ya, 2019 lah. Ha-ha. Soalnya Ya. setelah itu mulai ada sedikit kemalasan yang terjadi di Iya, bukan kita. kemalasan, memang kita Apa? sibuk, kita Iya, orang-orang sibuk. sibuk. Ha-ha. Ada urusan masing-masing lah gitu. Iya, Jadi pada kepo, betul. kenapa kok nggak ada lagi nih video-video kita gitu kan? Bukan karena kita bikin video tapi nggak up, cuman karena emang sibuk masing-masing aja. Iya, tapi kan orang-orang bisa taunya yang di Rindang itu gua, lu, Rizal Sama kan? Rizal. Tapi Rizal nggak on cam nih, aduh. Oh, ya. Jadi kita sekarang mulai lagi dari awal. Kita kenalan dulu satu-satu Ya, semuanya. Kan si Rindang ini nggak cuman gue, Devita, Evan, dan juga Rizal. Kita ada banyak nih. Nah, sekarang kita kenalin semuanya gitu. Oke. Mungkin dari Kenalin Evan dulu sama kali. kasih tahu job desk-nya kalian ya. Nah, iya. Mungkin Oke. dari Evan dulu. Oke, dari gue dulu. Nama Hmm. gue Evan. Ya, gue itu host, tapi juga kita bikin apa ya konsep, kita kira-kira Rindang itu pengen kayak mana, pertanyaan apa yang mau dibikin tuh kayak apa, dan juga paling ini sih kayak main fokus kita tuh sekarang mau apa itu ya bagian inilah itu. Tapi Brainstorming-nya in lah a ya. sum gue frontman, frontman kita. Banci tampil, banci tampil. Oke. Oke. Yang ada depan kamera lah pokoknya gitu ya. Terus lu tuh. Oke. Nah, oke. Halo, gue Devita. Gue yang biasanya jadi host juga sama kayak Evan di beberapa videonya Ridang. Untuk job desk lainnya kurang lebih sama kayak Evan, cuman gue nggak se-expert Evan gitu sih. Gue lebih sedikit lah, palingan gue kayak bantu-bantu gimmick-gimmick nih. Kalau misalkan video-video gue bantu-bantu gimmick, gue bantu-bantu kasih sedikit keceriaan lah di antara laki-laki ini semua. Warna merah di ini Ini ya. good way ya maksudnya, ini good way ya. Ya, ya. Oke, lanjut ke yang di sini nih teman. Sini. Sini. Siapa Sini. Nabawi ya? Iya. Bau. Ya, halo, perkenalkan nama gue Bawi. Apalagi ya? Umur gue 24. Yang paling tua. Kureng. Umur udah tua. Kalau 24 tuh ya. udah tua. Biasanya gue paling muda kalau tempat kerja. Di sini paling tua. Terus gue PR. Daily task gue itu ya lebih ke ngehubungin talent-talent atau narasumber yang di request ya sama subscriber kita ataupun sama followers kita. Dan yang nentuin si talentnya itu bukan gue, tapi teman gue di sebelah sini. Nggak, tapi ini serius nih. Kalau buat penonton kita nih, penonton Rindang yang pengen tahu cewek-cewek cantik, nah Bawi itu yang paling tahu. Ya nggak, Ted? Betul, asli. Banget. Oke, terus ke dari Istilahnya terakhir tuh, nih. Pan ya, itu di chatnya tuh kaum ahwat semua itu. Iya. Ya enggak, tapi emang kita nggak pengen cewek semua. Tapi kebetulan yang di chat cewek semua. Jadi gimana kan kita nggak tahu. Itu kan di luar kendali kita ya, Pan. Iya, makanya. Di luar kendali juga, di luar kendali gue juga sih. Iya. Tiba-tiba ngechat aja. Iya, makanya. Tapi nggak apa-apa loh, jangan salting loh. Nggak apa-apa loh. Oke, lanjut yang lagi mantai nih. Iya. Ya, halo, gua Dandi. Ya, semoga gue bantu-bantu Evan aja sih. Evan bikin skrip, bantuin Bawi milih talent. Ya intinya terus gue yang tadi dibilang petet lah penyebabnya Rindang nggak upload lagi. Padahal kita udah, waktu itu udah beberapa, gue juga minta maaf sih ke narasumber yang udah sempat di-shot tapi belum sempat diedit. Dan filenya ada yang hilang, jadinya belum bisa di-execute atau di-upload. Tapi ya jadi mostly gue bantu di belakang layar lah. Gitu. Nggak, tapi sebenarnya kalau Dandi ini, kalau penonton Rindang, jadi biar tahu, dia ini sebenarnya pencetus pertamanya nih, pengen bikin Rindang ini gitu. Dulu dia ngajak gua sama Rizal tuh dulu. Kita lagi nongkrong waktu itu, tiba-tiba kayak, gimana kita bikin YouTube? Sebetulnya ada orang yang bingung kenapa di headernya. Kan hostnya elu. Ya, betul. Petet. Ya, ini seru nih diomongin nih. Tapi kenapa di header kita sampai sekarang bukan Rizal orangnya? Iya. Petet. Iya. Ada cowok lain. Iya, benar. Jadi gini, memory lane. Gue menangis kecil sih pas ngeliat header itu kayak, oh jadi gini gue dianggap oleh Rindang gitu aja sih. Gue sih, apa ya, nggak ngerasa gue dianggap aja gitu loh. Jadi sebenarnya
dulu pas video pertama kita ya Dan ya, yang manajemen bisnis. Betul. Itu kan gue berdua tuh. Satu lagi Bevan. Dulu tuh dia kayak Ceritanya jangan itu dulu, Pan. Itu apa? awalnya kita di kosnya si Bevan. Iya bener. Jadi nih, gue intro sedikit. Jadi awalnya Rindang sebetulnya waktu itu kita semester 2 ya, Pan? Atau semester 3 sih? Semester 2 awal. Gue inget 2 awal. Nah, terus waktu itu gue, Evan, terus ada Rizal sama Bevan. Kita lagi di kosnya Bevan kalau nggak salah ya. Kita Iya, lagi betul. santai aja sore. Terus sama waktu itu ya zaman-zamannya kita masih masih ngerasa vibes-nya baru masuk kampus, kenal satu teman dari yang berbeda-beda lah kayak gitu. Terus kayak oh nih kampus kita manajemen bisnis ITS nih. Tapi kok kita cari kontennya di internet nggak ada ya, di Google mau di YouTube lain-lain. Terus kayak ada kepikiran, Pan, kalau misalkan nggak ada, kenapa kita nggak buat? Nah, waktu itu jadinya kayak ngedadak aja ya, Pan. Kita langsung sore-sore ke kampus, nyarisin, terus bener-bener unplanned, nggak bikin skrip, kita ala-ala terbatas. Dan tuh sayang video sekarang udah di take down sih. Padahal itu di private ya? Di private. Tapi waktu itu sempet udah sampai 2.000, Pan. Iya. Jadi awal dilemanya kenapa ada Rindang itu karena itu ya, Dan ya. Jadi karena kayak lo kok gue sekolah di sini tapi saat gue searching di di internet kok nggak ada gitu ya? Ya lebih karena kita kan pengen dukung lah kampus kita untuk lebih maju nggak sih? Oke. Ya maksudnya kayak everyone is a PR person lah. Iya betul. Gitu ya, artinya kalau misalkan mungkin dari kampusnya belum ada concern, kita bantu-bantu dikit-dikit lah secara konten ya kecintaan kita aja lah sama alma mater kita kan. Terus selanjutnya kenapa bisa tiba-tiba awalnya kan jurusan kita sendiri nih manajemen bisnis, tiba-tiba banyak banget sekarang jurusan-jurusan bahkan di luar ITS pun ada, itu kenapa awalnya? Karena waktu itu jujur aja teman-teman gue belum masuk tuh ke Rindang. Jujur aja. Ya. Tapi sebentar sebelum ke situ, gue mau jawab dulu kenapa di header itu ada satu orang nggak pernah semua muncul di videonya. Nah karena itu karena kita lagi di kos Bevan, terus ada Bevan, kita ajak aja sekalian, kita wawancara, kita waktu itu ngobrol-ngobrol nih, pokoknya belum ada skema hostnya siapa, narasumbernya siapa. Jadi fungsi Bevan adalah hari itu adalah karena dia punya kos-kosan aja ya. Enggak, itu kalau menurut gue malah itu gak enak, itu sistem gak enak. Itu zaman dulu podcast belum ada, kita udah bikin podcast gitu. Iya betul. Ya sebetulnya ya podcast itu kan versi audionya dari wawancara. Iya, kan? betul. Ya, artinya pada saat itu mungkin platformnya, contoh kayak dulu Spotify belum ada podcast kan. Jadi semua podcast itu juga adanya di YouTube. Artinya itu masalah platform aja sih. Tapi dulu concern kita adalah kepingin simple gitu. Kita kepingin ada konten jurusan kita di internet gitu. Akhirnya karena waktu itu belum ada yang buat, ya dulu ada sih yang buat. Tapi menurut kita kayak kurang informatif lah. Ya udah kita coba buat yang menurut kita lah bagus. Nah, terus tadi pertanyaannya Devita, sebenarnya nanti Evan juga nambahin juga nggak apa-apa sih. Setelah kita bikin video pertama itu, yang juga kontennya jelek karena waktu itu juga ada teknis lah, masalah teknis, intinya kayak audionya jelek, gambarnya jelek, tapi somehow itu direspon positif gitu. Dalam waktu ya mungkin kalau untuk sekarang sih konten untuk 2000 views tuh dikit ya, tapi pada saat itu 2016-17 tuh kayak YouTube tuh belum kayak sekarang sih. Konten masih belum se-mature sekarang, dan pada saat itu kita bisa dapat 2000 tuh suatu achievement sih gitu loh. Terus jadi tercetus aja pemikiran, kalau misalkan jurusan kita aja ada yang nonton 2000, apalagi jurusan lain. Mungkin ada banyak orang-orang kayak kita yang mungkin baru lulus SMA atau lagi gap year atau lagi kuliah 1 semester yang dia masih belum tahu apakah ini benar-benar jurusan yang gua mau gitu. Nah, kenapa nggak kita bikin kontennya gitu. Jadi emang dulu nggak ada masalah ngomong secara bisnis atau apa, yang nggak, fokus kita cuma satu sebetulnya. Kita kepingin kayak bantu orang lain buat jangan sampai mungkin ada yang ngerasa salah jurusan atau nggak bisa dapat informasi dengan mudah gitu. Nah, yang lucunya lagi sebetulnya, pada saat itu kan karena kita di ITS, jadi mostly konten kita ITS kan. Itu kita nggak bisa pungkiri karena paling gampang nyari narasumbernya. Setelah 3-4 video, nggak lama tuh ITS lagi berbenah tuh. Dulu kan websitenya mungkin belum update lah, kontennya lain-lain. Nah, sekarang udah bagus ya. Pada saat update konten baru, yang kita kaget adalah di halaman-halaman jurusan di ITS yang resmi itu untuk videonya tuh dari kita semua gitu. Padahal kita bukan official kontennya dari jurusan itu gitu. Ya, artinya ya pada saat itu kita merasa bahwa ya kita udah cukup berkontribusi juga nih. Nah, itu yang ngebuat kita kepingin
terus sampai terakhir 2019 kita coba, waktu kebetulan kita kan berlima nih orang Jakarta sebetulnya. Jakarta Tangerang nih gitu. Nah, kayak Jabodetabek lah. betul. Nah, Kan terus Nabawi Bekasi. well, oke. Ya, Jujur. terus makanya waktu itu Petet banyak teman di Jakarta, Bawi juga banyak teman di Jakarta, Evan, Rizal. Nah, akhirnya kita coba buat ekspor ke sini nih. Nah, tapi di waktu yang bersamaan, pada saat itu kita sudah mau lulus. Jadinya pertama saya mager, yang kedua ya satu dan lain hal, mungkin kita juga mulai fokus sama masing-masing. Ada yang gue sendiri berusaha untuk lulus lebih cepat, terus ada Bawi yang masih nungguin, dan lain-lain lah. Intinya jadi terhambat. Nah, hari ini tuh kita mencoba untuk kepingin ngeribut lagi lah. Gitu, Teh. Tadi pertanyaan lu kenapa kayak jadi Lagi, action nih ya. kemana-mana. Oke. Oh, terus sebetulnya ada juga nih cerita Evan waktu itu gimana Pan ya lo ke McD terus dibilang itu yang dirindang. Wah, itu enggak sih, itu kayaknya gue ini deh kayaknya tripping, gue tripping ya. Evan, tapi yang itu acara manifest. Lu Oh di enggak, gue sebenarnya pengen cerita gini kan, lu bilang mau ngebantu ya kayak orang gap year atau yang masih anak SMA kan. Itu beneran gue rasain. Kalau lu lihat adik kelas kita yang dari manajemen bisnis itu, kan kita dari manajemen bisnis nih semuanya nih berlima. Kita angkatan 2016, anjir tua banget ya. Tapi kayak ya pokoknya yang angkatan bawahnya itu banyak banget yang kayak pas lagi awal-awal masuk kayak, Mas, aku masuk MB karena ngeliat video Rindang tuh, gue kayak Betul. oh my god, itu bangganya beda sih. Itu bangganya beda. Makanya gue senang banget gitu bikin Rindang, dan akhirnya kenapa ya udah kita decide kita lanjut lagi gitu Rindang tahun 2021 ini gitu sih. Karena menurut gue greater good man, is greater good gitu. Jadi ya udah kita gas terus gitu. Oke. Sama ngejawab yang lu di McD itu enggak sih, gue tripin sih. Gue kayak denger ada kayak siapa ya, kayak Mas Evan yang dari Rindang, enggak itu bohong lah. Gue mungkin kalau dari Maba udah atau terkenal mungkin emang. emang keinginan Evan aja kali ya. iya mungkin kayak gue Iya. halusinasi kan. Iya, kayaknya emang Habis Evan ngerjain pengen dikenal tugas di McD banyak gitu. seharian kayak ke McD sugar rush gitu kan. Nah mungkin bisa jadi kayak gitulah. Terus mungkin pada kepo juga nih kenapa tiba-tiba gue bisa masuk sendirian perempuan di sini gitu kan? Apa nggak ada yang kepo? Apa gue aja yang Kepo. Post apa gue gue kepo. pengen cerita? Penonton Apa gue Rindang jadi tuh itu kepo. biar gue pengen cerita. Jadi awalnya banget gue tuh setiap ngelihat Rindang video, udah beberapa video kan ya yang dibuat sebelum gue masuk gitu. Setiap gue ngelihat video Rindang tuh gue kayak ih gila. Gue tuh suka, gak tau, gue percaya diri gue aja kayak kayak gue tuh bisa deh jadi host di Rindang gitu kan di otak gue gitu kan. Jadi gue kayak ada tuh rasa jealous di otak gue tuh kayak ih pengen deh gue gitu kan. Tapi gue nggak pernah punya punya percaya diri aja gitu buat kayak minta ke Dandi atau kayak Evan, gue mau deh jadi host Rindang gitu, kayak ngapain banget loh, apalagi kan kayak waktu gue belum masih insecure aja gitu kan. Terus kayak yaudahlah gue harus keluar nih dari zona nyaman gue di otak gue gitu. Abis itu pada mute sih BTW. Ya nggak apa-apa, gue nggak mau interrupt lu lah. Biar lu ceritanya nikmat, Ted. biar iya. suaranya nggak tabrakan dan clear. Oke. Soalnya gue kira sinyal gue jelek, kok nggak ada suaranya kali ya. Nah, udah tuh akhirnya gue memberanikan diri lah kayak mencolek nih punggung Dandi kayak Dan gitu kan. Terus Dandi kayak belok gitu kayak kenapa Ted gitu kan. Dia kayak Dan gue kalau misalkan nih gitu ya kayak boleh nggak nih kalau lo nggak keberatan aja nih ya gitu kan, gue ngomong sama Dandi tuh kayak boleh nggak gue jadi host Rindang gitu kan, host magang aja lu deh nggak langsung host tetap gitu kan. Terus Dandi kayak dengan karismanya, dengan cara dia memegang kamera itu dia langsung kayak oke, Ted nggak apa-apa, take the chance gitu kan. Terus gue langsung kayak oke, Dan gue akan jadi Enggak, itu lebay banget. Enggak kayak gitu, anjir. Enggak kayak gitu. Gue malah yang gue inget pas lu ngomong kayak gitu, gue malah kayak, oh iya Ted, sebetulnya emang gue juga kepingin nanya lu. Gue inget banget, kan lagi di roll 105. Gue lupa. Iya, betul. Lu kayak, gue butuh keberanian gitu loh, dan buat ngomong kalau tuh tangan gue, wah penuh keringat semuanya itu. Kan? Habis itu, Era sama Dandi dikasih lah gue kesempatan buat nge-interview PWK ya kalau nggak salah yang pertama itu. Ya udah, habis dari situ udah deh kayak feedbacknya dari orang-orang yang nonton juga
Nggak ada juga sih kayaknya feedbacknya ya. Iya sama aja sih kayak. Tapi Karena kan yang dikedepankan bukan guenya ya, tapi informasi tentang jurusannya gitu kan pada saat itu gitu. Tapi nah akhirnya gue dapet kesempatan lagi. Nah jadilah gue host tetap di Rindang gitu. Atau host andalan sekarang gue nggak tahu sih. Andalan. Lu star of the show-nya lu sekarang. Nah, Ini di spotlight aja deh, Zoom-nya jangan ada kaliannya, gue aja. Petet gantiin gue, Petet. Lebih powerful. Sebetulnya dulu kenapa kita nerima Petet itu buat gantiin Rizal. Kenapa? Petet gue itu panggilan bercanda, panggilan gue di tongkrongan lah ya, Petet itu. Oh iya, Devita. Ya sorry Ted, sorry banget nih. Gak apa. Tapi lu manggilnya Ted. Iya, kagak, gue selalu minta maaf. Nggak, jadi sebenarnya tuh Rizal tuh nggak kuat dengan hate comment gitu loh. Jadi dia tuh mentalnya emang lemah gitu. Kalau lagi take, kalau Devita yang direvisi sama gue cuma sekali. Nah kalau Rizal yang gak gue revisi cuma sekali, sisanya gue suruh ulang semua. Jal, pertanyaan ini ulang lagi, kurang jelas. Jal, tadi jangan bingung. Oh, kameranya di sini. Nah, sorry, gitu. Gue tuh inget banget tuh kalau udah mau interview dia tuh udah pakai ini kan, apa sih yang ini nih, pakai gel rambut ya kan, Komet. Wah, wangi banget dari Rizal. Wangi banget asli. Wah, wangi banget dah. Nih ada sedikit pertanyaan nih dari gue nih buat teman-teman di sini. Kan kalau misalkan kita ngelihat, kok kita udah tahu nih feedback dari viewers dari Rindang gitu. Kayak mereka dapat informasi tentang jurusan, dapat insight dari jurusan ini, jurusan itu gitu. Kalau misalkan dari kalian nih yang emang ada di balik layarnya Rindang, kayak apa sih insight yang lo dapetin selama lo jadi ada di bagian dari Rindang ini gitu. Yeah. Bawi aja coba Bawi. Kan orang-orang nih nggak tahu Bawi nih. Sekalian Bawi, kenapa Bawi bisa join di Rindang? Ya sekalian lo ceritain Bang. Boleh, sekalian habis itu lo cerita ya insight yang lo dapetin saat lo jadi Rindang ini gitu. Oh, gue sih taunya cuman kayak si Evan sama Dandi kan lagi buat video. Nah terus gue ada teman kan di arsitektur. Dan kalau nggak salah tuh emang arsitektur itu lagi banyak peminatnya di komen atau gimana. Ya gue ngundang temen gue ngundang temen gue aja di situ, terus interview, abis itu keterusan udah ketempelan lah istilahnya. Berarti emang temen lu banyak lah ya, udah yang gampangnya gitu, dia mau sombong sebenarnya. Enggak, temen mungkin lebih banyak, spesifik gitu. Mungkin Pan ngomongnya teman cewek mungkin ya. Enggak, dia pengen punya temen cowok tapi kebanyakan cewek. Jadi ya gimana? Ya teman cowok banyak, cuman kayaknya nggak kayak di kamera gitu. Oh iya. Kalau nggak salah teman cowoknya Nabawi itu cuman ini ya, Rizal dan dia sama Evan ini ya. Sama Bepan. Sama Ibai no. Coba kalau Nabawi sendiri insight-nya apa sih lo ngedapetin selama berapa bulan nih lo bergabung di Rindang? Tahun kali, udah berapa tahun? Tahun kali ya hitungannya. Kalau insight yang gue dapetin ya, jadi gue ngerasa tuh Rindang ini punya informasi yang transparan ya, karena dia kan nggak nyeritain tentang kurikulumnya aja, kok nggak kayak hidup yang baik-baik aja di kuliah, tapi kan ada yang struggle-struggle juga. Gue seneng kayak kita tuh ngebagiin konten yang bener-bener ya transparan sama realistis, karena kan ya kuliah itu ya butuh lah sesuatu yang inspiratif, tapi kan harus ditabrakin sama realitas juga biar mereka tahu apa yang bakal mereka dapetin di kuliah, apa yang bakal mereka lewatin di perkuliahan. Nggak sesimpel kayak wah hidup bebas nih bisa ngapain aja. Nyatanya kan ya sebebas-bebas saya hidup di kuliah, kita juga ikut sama aturan mainnya juga. Gue senangnya di situ sih, benar-benar konten yang realistis lah. Jadi insight-nya adalah Nabawi senang karena kita memberikan sesuatu hal yang real gitu ya ke teman-teman yang nonton. Ya. Mantap. Keren. Oke, kalau Evan, gimana Evan? Mas Evan nih? Ya, kalau gue kan tadi dijelasin ya, gue ya itu karena gue akhirnya tuh nemu gitu, gila ternyata bisa bantu orang, terus gue dapet feedbacknya langsung itu senang banget gitu, kayak Mas makasih banget, aku dulu nggak tahu mau kuliah apa, mau masuk jurusan apa, terus nonton Rindang akhirnya jadi masuk jurusan apalah terserah yang udah kita ini, jurusan manapun gitu, dan nggak eksklusif satu jurusan ya. Jadi itu yang benar-benar gue bikin wah gila, ternyata emang awalnya tuh kita nggak pengen kayak gini. Kita tuh sebenarnya awalnya kayak kalau menurut gue kita pengen kampus kita itu ditauin orang, udah sesimpel itu doang. Tapi ternyata tuh
ada package lebih gitu yang bisa kita berikan kepada orang lain gitu. Dan menurut gue itu seru sih, itu seru banget gitu. Kalau Dandi gimana? Ya sebenarnya sama sih kayak Evan yang lain gitu. Tapi kalau gue pribadi, mungkin gue nggak tahu sih apakah insight dari Rindangnya atau gue. Tapi intinya kalau dari sisi kita sendiri kan kita jadi belajar ya kayak gimana kayak ngebuat ide tuh kita execute jadi suatu hal yang bisa dipakai sama orang gitu. Salah satu itu ya video ini gitu. Jadi ya, kalau gue sendiri kan emang passionate banget sebenarnya di video gitu. Mungkin gue nggak jago, tapi gue suka aja gitu dengan gimana cara bikin video, gimana take, gimana ngedit gitu. Dan itu menurut gue bisa gue salurin di Rindang ini dan impactful gitu ke orang. Oke, mungkin konten kita bukan yang kayak yang subscriber 1 juta, 2 juta. Itu juga bagus, entertainment kan. Tapi kita ada misi lain yang itu kita mau ngasih impact ke orang juga gitu. Dan gue ngerasa mungkin meskipun belum efektif, tapi pelan-pelan kita udah bisa ke arah sana. Kayak gitu. Terus gue boleh disclaimer dulu nggak? Apa tuh? Dandi tuh orangnya suka merendah untuk meroket. Jadi kalau misalkan tadi pas dia bilang gue nggak jago sih, itu tandain aja teman-teman tuh dia sedang merendah untuk Ya meroket. kan nggak jago menurut dia. Iya, standarnya kan beda-beda emang ya. Tapi gue disclaimer aja dulu, biar orang tahu lah semua di sini. Dandi tuh kayak apa sih orangnya gitu ya. Wah, gue tutup mulut sih. Nggak, dulu di kuliah kan gue nggak bisa Gue nggak nilai bisa, dapat A, ya kan? gue nggak bisa. Loh, kok lulus gitu kan? Iya. Ya kan faktor luck, guys. Sama faktor doa orang tua sih dan kayaknya ya. Dia kalau misalkan nih kita dulu zaman kuliah online gitu dia ngomong nggak bisa dapat A, wah itu kesel sih gue asli. Marah sih gue. Nah, tapi kita nggak pernah sih kuliah online. Kalau Rijal? Udahlah Rijal dia ntar aja ya. Iya, kayaknya kurang asik. Sorry nih, gue masih di jalan. Lu masih di jalan? Aduh, jauh. Kurang asik juga kayak jawabannya ya. Oke, kalau begitu udah. Mungkin dari Evan ada yang mau ditanya nggak ke teman-teman di sini? Enggak, Ted. Apa? Enggak. Ted enggak sharing. Oh, gue? Apa gue? Insight gue ya? Lu belum kan? Lu belum sharing kan? Kalau misalkan gue, yang pertama pastinya gue senang banget karena gue bisa ketemu banyak orang sih, ketemu orang-orang baru, dan itu gue ketemu orang barunya juga. Kalau misalkan kalian lihat nih di video-video itu bukan kayak kita ketemu udah berapa hari ketemu terus kita ngobrol di video tuh, ada beberapa yang kita baru kenal hari itu terus kita ngobrol dan kayak wah ternyata banyak tahu dari orang ini ya, padahal kita juga baru kenalan gitu kan. Nah terus selain itu juga selain itu gue ngerasa impactful aja sih, kayak apa yang gue lakuin tuh bisa berguna juga buat orang lain. Bener apa yang kata Evan tadi, kayak ngelihat orang bisa tahu bisa masuk ke jurusan karena ngelihat video Rindang tuh sebagai bentuk kayak ternyata gue impactful ya ke orang gitu. Kalau gue itu sih. Masuk kuliah kan nonton Rindang kena kelas online. Iya. Kuliah online. Nggak tahu sih, gue sih nggak pernah ngerasain. Lu juga nggak ngerasain kan? Lu cuma skripsian. Gue ngerasain skripsian online aja sih. Itu aja udah kacau ya? Kacaunya karena kayak gue jadi nggak ada teman untuk diskusi tentang skripsi gue gitu loh. Gue kira kayak untuk bernaung. Itu juga. Kayak nggak ada teman untuk diskusi aja kan. Kalau misalkan kayak ini teman-teman yang skripsiannya dulu offline nih, yang kayak angkatan 2015, angkatan 2016 awal gitu kan, kayak saat lo ngerjain skripsi tuh kayak ada temen gitu, kayak lo mau nanya tuh enak karena teman lo di samping lo, karena lo ngekos dan sebagainya. Kalau gue di sebelah gue pada saat gue skripsian udah tembok kebetulan waktu itu. Jadi pas gue tanya dia nggak jawab, ya kan? Tapi gue nggak kebayang sih ngerjain skripsi. Kan kalau gue tuh pasti dulu ngerjain skripsi nongkrong tuh gue biasanya sama Nabawi tuh di mana Bau apa? Kopi apa namanya? Kamar Langit. Biji kopi. Bukan. Apa sih yang biasa kita sampai malam-malam? Janji jiwa. Janji jiwa. Kopi juga itu. Iya. Gue kira apa? Udah capek-capek mikir janji jiwa. Iya, gue lupa janji jiwa gitu. Padahal tadi Petet mikirnya kayak apa kopi yang cuma ada di Surabaya nih yang iya gitu, apa ini kopi apa Coffee Toffee cuma di Surabaya doang, janji jiwa. Coffee Toffee di sini ada lagi. Oh iya, gue nggak tahu tuh, baru tahu informasinya. Ya nggak, kalau menurut gue gila juga sih, maksudnya kayak cuma di rumah ngerjain itu kan gabut banget kan sih skripsian, apalagi nggak ada literate gitu ya kayak nggak ada temennya sih sebetulnya, nggak enaknya karena nggak ada temen untuk harusnya kita tuh ini ya
nanya ini ya, yang kuliah online gitu ya perasaannya gitu. Iya, bisa juga tuh kita tanya gimana. Pasti kan ada shifting kan di situ, ada perbedaan Iya. tuh yang terjadi antara kuliah offline dan kuliah online. Ya nggak apa-apa sih kuliah online, wisuda online daripada kita. Tar dulu sebelum situ Pan, sebelum ke wisuda online tuh, sebelum ke inisial wisuda online, ada namanya sidang online kalau gue ya. Apa? Ada apa? Sidang online. Oh iya, Iya, sidang online ya. Sidang Itu online. gue Bagian nggak lu kebayang. gimana lu selasa jadi batch pertama? Lu batch pertama berarti kan? Iya, lu angkatan pertama. Gue bener-bener sidang angkatan online. pertama yang sidang online. Gimana experience lu bisa lulus keadaan online? Lebih tepatnya gue kesemutan sih kaki gue pada saat itu, karena gue harus duduk sila gitu kan, terus gue nungguin dosen-dosen untuk berbicara gitu kan. Kalau kalian kan sopan berdiri amat lu? gitu kan. Apa? Kenapa sopan amat lu bersila? Iya juga ya, kenapa ya? Karena tegang kan, cerita sidang skripsi gitu kan. Ya, mungkin buat ngasih konteks, kalau lu sidang offline tuh ya, lu bakal masuk ke ruangan nih. Terus kayak penguji sama pembimbing lu udah standby, atau bisa lu masuk duluan lah. Meja linker gitu. Itu kalau offline. Terus pakai baju daerah. Ya ini tapi buat di jurusan kita ya. Jurusan kita manajemen bisnis. Kan kalau sidang akhir tuh kita harus pakai baju adat. Kayak gitu. Nah, kalau case-nya gue dulu itu gue pakai baju adat apa ya? Gue juga lupa sih. Karena juga itu gue mepet sih, kayak nyari sewa-sewa gitu. Nah, semua orang mepet sih. Proses sidangnya menurut gue tuh yang sebenarnya tuh rasa itunya yang nggak bisa tergantikan kalau di online menurut gue. Betul. Karena gue udah bayangin sih, karena setelah gue kuliah kan gue sempat intern dulu kan. Kerjaan online tuh nggak enak banget sih, maksudnya gimana present, kayak lu gimana, kan ada human interaction ya kalau lu ketemu langsung. Itu yang menurut gue yang tegangnya lu sidang tuh di situ gitu loh. Itu bener-bener kayak lu ditunjuk sama dosen lu, coba buka mas, lu nggak bisa kayak pakai kolor doang kayak gini terus. Ya maksud gue dua-duanya susah, tapi maksud gue ada rasa lebihnya tuh kalau misalkan lu offline. Nah kalau lu online gimana tuh? Menurut gue itu emang something yang something missing gitu loh. Dan tapi tetap menantang nggak sih maksudnya? Tetap menantang, karena menurut gue sistemnya sama. Di saat gue buka link Zoom yang udah ditentuin sama jurusan itu, gue masuk ke waiting room. Oh ya, oke. Jadi lu you have no idea ya sama ini? Iya, gue cuman ya udah. Dan gue mau cerita juga pengalaman gue tuh tahu gue mau sidang tuh H-1. Semua orang. Iya, gue tahu tuh. Gue H-1, gue baru tahu. Wah, tiba-tiba gue sidang gitu kan. Nah, terus udah tuh besoknya gue sidang. Ya udah gue disuruh tunggu di waiting room. Abis itu gue presentasi, Cuman karena apa ya, kalau menurut gue emang ada lebih santainya sih dibanding sidang offline ya, karena kayak waktu itu pun dosen-dosennya juga gue yakin dia cuma pakai kemeja doang, atau bawaannya gue nggak tahu apa gitu kan. Terus juga karena lebih santai, dosennya juga ada yang bawa gitar, nyanyi, yang gitu-gitu lah. Jadi kayak menurut gue karena lebih dapet aja sih santainya dibanding kalau misalnya sidang offline. Tapi lebih santai itu bukan berarti lebih gampang dong? Enggak. Sama aja. Kainnya tetap menusuk gitu, tetap ya kayak kan, kalau misalkan gue salah tetap disalahin gitu kan. Kan banyak tuh yang kayak bilang, sidang online gampang. Enggak kan? Iya, enggak. Tetap nervousnya tetap aja. Gue tetap gak bisa tidur pas sebelum gue sidang tuh. Tapi kan lulus bisa tidur dong habis itu. Iya dong. Bisa banget gue tidur. Gak bangun-bangun kalau masalah 3 hari. Waduh, iya, gue mau nanya nih tuh. Oke. Apa? Gue mau jawab, Bau. Ya, jadi kan kalau misalnya sidang offline dulu, maksudnya pas skripsi masih offline, kayak gua sama Evan nongkrong di mana, kadang sampai ngerjain di warkop. Pagi ya, mungkin kan ya sampai pagi. Kalau anak cewek kan mungkin kayak nginep di kosan. Nah, tuh lu kalau online itu, terutama yang cewek-cewek itu, mungkin gak sih kayak buat Zoom meeting, buat diskusi atau gimana, mungkin cara treatment lu biar sampai lancar ke sidang online itu? Waktu itu sih gue sama teman-teman seperjuangan satu bimbingan sih ya pastinya. Kita adalah Zoom meeting yang kayak ngobrolin kita harus apa gitu. Nah, setelah itu juga jadi gue tuh sidang di bimbingan gue tuh gue sidang paling pertama. Gue berdua kalau nggak salah hari itu, atau bertiga gitu kalau nggak salah. Bertiga tuh. Nah, setelah itu kita bikin Zoom meeting lagi tuh sama anak-anak yang belum sidang. Jadi kayak ngasih apa ya,
testimoni lah sidang online gitu ya. Gue ngasih testimoni nih sidang tuh kayak gimana sih sidang online segala macam, menyeramkan nggak pertanyaan-pertanyaannya gitu-gitu, kayak pertanyaan modalnya apa aja. Cuman kayak ya itu sih Bau, sebetulnya hal yang lo tanyain tadi adalah hal yang menurut gue ngerasa kehilangan banget nih di mengerjakan skripsi online ini gitu, karena gue nggak bisa melihat proses teman gue udah sampai mana gitu kan. Kadang kan kalau kayak Evan seneng banget ngeliat proses temennya, karena dari dia tahu proses teman udah jauh, dia langsung lari-lari itu ngerjain skripsinya kan gitu kan. Enggak, Lari banget kalau Evan malah. Enggak, gini loh. Good artist copy, great artist steal, itu loh maksud gue gitu. Iya dah, selalu. Kalau kata Quentin Tarantino tuh kayak gitu. Iya. Jadi emang sebenarnya tuh gue nggak males, gue filosofikal aja orangnya. Gak ada yang ngomong lu males. Iya, gue nggak bilang gitu loh, gue cuma bilang pas ngelihat jaga image, Evan jaga image. Evan tuh kita nggak ada yang bilang malas, cuman pas teman-temannya Evan, wah udah nyampe bab 3, kok bab 1 belum selesai, baru Evan lari kan habis itu. Iya. Gak tidur lah, minum kopi. Iya, ya emang kita butuh apa ya, pecutan gitu. Gitu. Nah, abis dari sidang online itu, barulah muncul wisuda online. Tapi kita flashback dulu nih sebelum wisuda online-nya gue ya. Flashback dulu nih kita wisuda online-nya teman-teman di sini nih, dari Zana, Bawi, Evan, dan Dandi. Itu ada ada wisuda yang seharusnya offline. Yang seharusnya offline. Tapi mungkin kayaknya gue nggak punya hak buat cerita. Mungkin kalian yang harus cerita kayaknya. Bentar deh, gue lupa. Itu wisuda itu Maret 2020, tanggal berapa ya? Maret 2020. Berapa? Tanggal berapa? 13 Maret. 13 Maret 2020. 15 COVID, Maret. Oh, 15. Case COVID pertama itu tanggal 3 Maret gak sih? Iya. Jadi iya. Tapi pada saat itu pemerintah masih bilang, oh nggak apa-apa, COVID itu tidak berbahaya. Jadinya kan masih dilarang tuh pakai masker waktu itu. Iya, jadi hidup tuh masih ya setengah normal sih, karena santuy gitu, masih santuy. Karena, nah ini alasannya kenapa yang harusnya offline menjadi tiba-tiba online. Gimana, Evan atau Bawi mau cerita mungkin? Jadi gini sih. Kalau gue berbeda sih. Jadi mungkin gue terakhir. Gini. Pokoknya kalau di alma mater kita selalu ada kan namanya tradisi wisudaan yang jaga bendera, terus kita bikin jurusan kita tuh di dekor jadi buat tempat wisudaan gitu kan. Jadi waktu itu gue sama teman-teman gue itu lagi ngurusin tuh hal-hal begitu-begituan lah, karena ada himpunan juga, jadi kita juga bantuin ya. Bawi juga ada waktu itu ya, Bawi ya? Iya kan ya? Gue lupa malah. Ya nggak apa-apa sih, bagus sih dilupain, emang bagus. Pokoknya gue inget banget itu jam 2:30 pagi gue masih di jurusan tuh. Terus tiba-tiba rame-rame, karena kan kalau di kampus kita dulu itu kan yang namanya jaga bendera kan di luar kampus tuh kan rame banget tuh, jaga-jagain bendera. Ya mungkin nggak tahu lah, gue juga nggak paham tuh kenapa rame banget, tiba-tiba rame gitu, kayak rusuh. Kenapa nih rusuh, kirain ada berantem kan? Ternyata cek Instagram, pas di Instagram kayak dibatalkan jam berapa pagi. Itu kan? Jam 2 pagi. Apa setengah 2, jam 2 gitu. Ya gue juga udah lupa lah, pokoknya pagi gitu. Setelah jam 12 malam tuh kayak langsung dalam hati gue, bener gak nih, kayak itu gue gak bisa tidur, gue sampai pagi gue. Ya lu bayangin gini loh, lu capek-capek kan, skripsi kan, temen udah ini, gue dipukul. Usah skripsi dia kan bilangnya kayak, lu 3,5 tahun kuliah deh. Iya, kita kuliah cepet-cepet gitu kan, biar lulus, ada foto kita wisuda gitu kan. Gak jadi, dan bukan last minute itu. Itu bener-bener di cut off tiba-tiba gitu kayak. Itu parah sih, gue gak bisa tidur. Terus gue akhirnya tiba-tiba jadi parno sendiri, kayak waktu itu gue batuk-batuk apa, kayaknya gue kena COVID gitu kan, zaman dulu tuh kan, awal-awal gue juga takut. Itu belum ada namanya antigen tuh kan? Iya, belum ada sama sekali. Rapid test aja yang dulu pakai darah aja belum banyak itu zaman. Gue inget banget tuh 2 hari setelah di cancel wisuda itu kan gue balik tuh naik pesawat, nggak dicek apa-apa juga. Waktu itu juga ya masih belum, karena masih state of panic kali ya kan. Kalau lihat tuh yang 5 stage of grieving itu mungkin yang masih panik gitu. Kayak gitu sih kalau dari gue.
waktu gue datang ke wisuda kalian yang gak jadi itu, di otak gue adalah kayak, ya alhamdulillah deh gue masih adalah kesempatan buat wisuda gitu nanti. Oh, lu kira COVID itu cuma bentar Iya, gitu gue ya? kira cuma 2 minggu tuh COVID ya kan. Waduh, taunya hampir 2 tahun nih gitu kan. Iya. Pas ternyata And counting. Nah, itu kan Maret tuh, gue berpikiran seperti itu. Yap. Datanglah September, harusnya gue wisuda juga kan. Tahunya, kok aku ada depan layar doang nih, gitu kan. Ya, Gitu ya. deh. Mungkin, Tapi jangan lupa pakai masker kalau keluar. iya, mungkin di sini Cuci tangan. ada teman-teman Rindang juga yang ngerasain kuliah online, wisuda online juga. Mungkin sekarang kayak, mungkin kalau teman-teman sekarang udah pada kebiasa kali ya. Biasa sih. Kalau kita dulu kayak mungkin masih ada harapan pengen wisuda offline gitu. Cuma kalau teman-teman sekarang kayaknya udah pada udahlah gitu emang justru ya udah seneng-senengin Ya aja. lu bayangin aja, Ted. Orang-orang kayak gue 6 bulan di rumah nggak pernah keluar, gila. Iya. Kalau sekarang kayak udah pada biasa gitu kan. Maksudnya Iya, kalau sekarang sih ya udahlah. Kerja mungkin juga teman-teman- sekarang kan dari rumah kan kita semua. teman-teman yang sidang juga kayak oh ya udahlah udah tahu gitu emang pasti bakal Iya. online. Kalau kayak kalian nih pada saat itu kan kayak asik nih kita arak-arakan gitu kan. Itu udah pesen motor dan kawan-kawannya, mobil Tenda gitu. tuh kan gue inget banget. Iya. Gitu. Jadi mungkin teman-teman dari Rindang sedikit mengetahui nih pengalaman kita. Ya kalau dari gue sih, teman-teman di sini. gue mentally unprepared sih asli. Nah, waktu itu ya. Oh itu gue sedih banget sih. Yang gue nggak tahu lah kalau si Bawi atau Dani kayak gimana tuh. Gimana lu Bau? Hah? Gue dulu nih, serius. Jawab nggak apa-apa lu ya dulu. Soalnya gue, perspektif gue beda banget nih Nggak sama lu. apa-apa, nggak apa-apa kan semua orang punya perspektif. Ntar baru gongnya bos kita. Jadi kalau gue sendiri, gue itu emang udah ada nazar gitu kan. Dari gue maba, kalau gue lulus, gue nggak mau wisuda. Gue pengen ngambil ijazah doang. Kejadian tuh. Bener-bener kejadian. Jadi Eh, ini jangan COVID nih. ngasal kalau doa tuh jangan Iya, ngasal. jadi COVID nih gara-gara doa lu nih. Iya. Ya, enggak juga lah, Pren. Gua bingung kenapa sekalinya dijabah doanya Bawi gitu maksud gua. Itu. Kagak, Bre. Itu loh. Tapi serius, Temennya Bawi tapi juga serius. oke banget gitu loh. Tapi serius emang pas gue dari maba, gue pokoknya kalau udah lulus, gue tuh nggak mau wisuda, pengen ngambil ijazah doang. Ya maksudnya, Kenapa sih? Enggak, gue pengen nanya, kenapa sih lu ada pemikiran kayak gitu, Bang? adalah nazar yang nggak bisa gue ceritain pokoknya. Oh iya, oke. Terus tadi kali ya. Sedih lah pokoknya Next time, sedih. itu next time. Kagak usah. Terus next time juga. Bahkan Enggak apa-apa. kan even pas gue abis yudisium kan, gue besoknya itu langsung magang kan. Maksudnya magang di Jakarta. Dan wisudanya itu kebetulan hari Minggu, di mana Jumatnya gue tuh ya masih kerja, masih magang lah gitu. Gue tuh udah ngomong ke nyokap sama adik-adik gue kayak, udahlah nggak usah ikut wisuda, maksudnya biar gue aja yang datang gitu. Kayak gue datang ngambil ijazah ya ke jurusan bentar, ketemu sama teman-teman, foto, terus tuh balik. Tapi nyokap gue ngotot, udahlah kapan lagi gitu kan. Kayak karena gue anak pertama wisuda gitu. Gue bilang ya batu gitu kan. Oke. Teman-teman Tapi keluarga gue nggak ikutan. bukan untuk Oke. tiga Enggak, ini maksudnya emang gue kadang-kadang kalau sama keluarga senyantai itu. Kayak udah gue saranin buat gak ikut. Beneran COVID. Maksudnya karena ada COVID kan. Dan gue juga baru tahunya itu, mungkin gue tuh udah balik duluan kan. Jadi gue gak nyampe jam 1, jam 2 itu jurusan. Gue tahunya itu pas habis sholat subuh pokoknya. Wow, keren. Wow. Jam 5 gue sholat. Habis itu gue ngecek HP lah. Kok notif rame banget nih. Oh ternyata gak jadi wisuda. Ya udah gue ngomong ke nyokap gue, mah gak jadi wisuda. Bener kan? Gue bilang nggak usah ikut gitu. Terus ya udah tidur lagi aja. Ya udah tidur gue habis itu bangun jam 10 pagi. Jadi gue ya mungkin kalau Evan mentally unprepare. Kalau gue udah prepare gitu. Jadi kayak Oh, di bawah emang setengah kita aja. beda ya. Kita beda ya. Iya, maksud gue bedanya di situ kan. Kita berlima aja perspektifnya beda-beda gitu kan. Lo itu yang bikin bagus dong, kan? Ya kan? Jadi berwarna gitu loh Rindang, bro. Kalau Dandi, gue yakin dia udah mentally unprepared juga sama kayak Evan ya. Karena sebenarnya bukan hari sama gue ketemu dia hari itu adalah dia udah pakai jas ya kan. Jangan lupa handphonenya baru. Ya. Gue intermezzo bentar ya. Jadi pas Sabtu malam itu gue lagi makan sama keluarga gue ketemu Dandi sama teman-temannya serombongan itu bener-bener. Dibayarin tuh ya teman-temannya datang ya. Wah, nggak tahu sih gue itu kalau itu. Pokoknya Terbang. gue penasaran banget sama Dandi lah. Gak usah nambah-nambahin, Ted.
Sultan. Money. Yoi. Terus Nabawi gimana? Udah gue maksudnya gue malah lebih penasaran ke Dandi kan, HP baru, bawa teman-teman. Jas, jangan lupa Fotografer jas, juga. langsung banget dah tuh. Baru. Mobil Mercy baru. Nggak usah nambahin. Kamera juga kalau nggak salah itu Oh baru. iya, deh. kamera baru. Wah, siapa sih? Pokoknya itu yang paling prepare di wisuda itu menurut gue Dandi deh. Dandi sih. Ya, paling prepare. Prepare maksudnya persiapan buat wisudanya ya. Enggak. Saking prepare dia waktu itu udah beli kripto tuh kalau nggak salah. Enggak gitu. Enggak. Lu gak usah hyperbolain. Doge, anaknya udah doge tuh jadi zaman dulu. Itulah. Gimana kalau dari lu Dan? Enggak, sebenarnya sama kayak Evan. Tapi mungkin kalau gue tuh mungkin yang lebih nggak siap itu adalah sebenarnya gue nggak suka seremonial. Tapi sama lah kayak tadi Bawi yang bilang anak pertama, juga Evan anak pertama. Kalau nggak anak pertama Dan? Gue nggak anak pertama, tapi gue yang pertama sarjana di keluarga gue. Maksudnya di keren banget. kakak gue sama adik gue gitu loh. Maksudnya atau gue ya udah kuliah, udah lulus udah lama. Iya. Maksudnya tapi anak-anaknya gue sasonti pertama gitu. Dan gue boleh disclaimer lagi nggak Dan? boleh. Dandi nggak suka seremonial, tapi suka di Instastory aja. Iya, lebih karena situ. Suka di Instastory happy graduation Dandi. Ini loh, itu apresiasi, Ted. Iya betul. Dua hal yang berbeda. Kan gue disclaimer aja, biar pada tahu. Lu emang paling jago, udah hafal semua tipikal gue. Panggil aku Devita disclaimer. Ya udah, tapi gitu sih. Ya yang bikin gue shock kan, itu gue inget banget sama. Kalau Bawi habis sholat subuh, gue tidur jam 5 baru dibangun sama adik gue. Nah, lu jangan pencitraan. Apa? Enggak, Bawi kan sholat. Bawi kan sholat. Bawi sholat. Baru mau dibangunin sama adik gue. Mas, bangun. Ditanya sama adik gue, mau wisuda enggak? Ya maaf, kan udah siap-siap. Gue nggak tahu tuh, karena kan infonya juga lucu banget. Pembatalan wisuda itu diumumkan lewat Instagram. Terus ada gambar gini nih. Iya. Emang gini. Itu gue. Ayo semuanya foto buat thumbnail Dan. Ya, boleh. Nah, itu foto ke bawah mimpi ya, nggak bohong. Yang sampai bukan coy, yang sampai gue bingung sampai sekarang, kenapa diumumin di Instagram, coy? Maksud gue tuh kita punya email mahasiswa, kampus punya database nomor telepon orang tua. Maksudnya kayak gue sih mikirnya bukan kita, kalau kita pasti tahu lah lewat Japri gitu ya. Itu inline ke obrolan kita abis ini. Iya, menurut gue digital tuh emang udah paling mantep gitu. Iya, karena mungkin ada metriknya dan engagement. Iya, ada metriknya. Instagram, makanya di spreading information tuh mungkin gini, di Instagram tuh impressionnya tuh lebih tinggi gitu kan kayak. Kan masalah audiensnya juga. Audiensnya paling tebel ya umur 20-an. Iya kan mereka tahu. Bukan artinya kan kalau kita wisuda ini kan nggak semuanya hanya kayak misalnya Mbak Winnie mau wisuda sendiri. Ada yang bawa keluarga gitu loh. Iya betul. Dan mungkin keluarganya ada yang bukan di orang Surabaya, dari luar Surabaya datang. Ada dari luar pulau pun ada. Kayak gitu. Ya adalah salah satu teman kita bawa keluarganya dari luar pulau bayarin. Boleh kita sebut nama pulaunya Medan? Iya. Nama daerahnya Pulau Sumatera dong. Pulau Sumatera. Keserimpet. Ya. Kalian suka koreksi ya di sini ya orang-orangnya ya. Dan angkatan kita satu doang lagi. Tapi yang mau gue underline adalah pada saat itu ya bukan gue aja. Kalau menurut gue sih mungkin dibandingkan yang lain ya banyak teman-teman yang lebih unprepare lagi gitu loh. Dan jadi itu lo belajar bersyukur ya. Ya gini loh kayak misalnya cewek udah bayar MUA gitu kan itu kan. Iya. Itu sih ya? lu menitiskan air mata sih kalau misalkan ngebayanginnya. Kayak lu tahu ya lu maksudnya lu tahu kan Ted bayar MUA tuh gimana. Bayar fotografer juga. Iya, nyari MUA juga. Weh. Terpukau gue mah kegantengannya. Halo friend, sorry ya tadi. Gue juga ngebayanginnya gini sih. Jadi kan kayak nyokap gue selingannya itu kan MUA ya. Ya selain yang orang yang diriasin bangun jam 3 pagi, terutama cewek-cewek, ya si MUA-nya sendiri juga bangun juga jam segitu kan. Jadi kayak bener-bener gak cuma wisudawannya aja nggak dirugiin, tapi ada pihak-pihak lain. Bener-bener pihak-pihak eksternal gitu di luar wisudawan.
mungkin nih teman-teman Rindang di sini yang nonton kayak pas dengar cerita kita kayak oh iya gue juga ada nih cerita saat gue wisuda online atau sidang online gitu ya. Mungkin bisa juga nih komen di sini di bawah nih komen. cerita lucu-lucunya nih kalau nggak tahu ya cerita lucu atau cerita Sedih juga boleh lah. juga nggak apa deh, ceritain aja di sini, kita sharing bareng-bareng aja gitu. Untung hostnya Devita. Kalau Rijal pasti nggak bisa ngomong gitu tuh. Ngomong gitu gue nggak bisa ngomong apa-apa karena betul. Nah, gini loh. Rizal nih habis pulang kerja. Itu pakai pomade dia. Kan udah gue bilang, pokoknya kan udah bilang, dia tuh ini udah rapi banget. Nggak, Rizal ini kan baru pulang kerja kan, emang kerja di karena emang Rizal ini hard worker orangnya. Iya. Ini yang kita move ke topik selanjutnya. Iyalah, jangan ngomongin sedih-sedih lah, capek gitu kita ngomongin. Kita itu udah new exciting era gitu. Kita kerja ya kan. Abis udah kuliah nih, udah sidang online, udah wisuda online. Gue nggak tahu sih kalau kalian sebutnya wisuda online apa nggak, mungkin off online mungkin ya, karena dua-duanya kan. Nggak, tidak wisuda lebih ke arah situ. Oh iya, oke. Kalau itu Evan namanya wisuda. Boleh. Boleh. Gue setuju sama Evan. Nah, habis itu kan muncullah tantangan-tantangan baru nih setelah kita memegang gelar kita gitu kan. Apa coba bantuin dong, Elah, kok gue sendirian? Lu tau nggak tantangan setelah wisuda apa? Apa tuh? Apply kerja. Nah, tuh. Ternyata itu lebih sedih daripada gagal wisuda. Iya kan? Paham kan? Enggak, gue gimana ya? Gue baru tahu sesusah itu ternyata nyari kerja. Tapi harus kasih konteks sih menurut gue hal ini. Oh. Karena mungkin menurut gue gini, ada sebagian dari kita yang mungkin udah lebih prepare. Menurut gue sih untuk sekitar aja ini mungkin menurut gue, nah ini bisa menjadi apa ya menurut gue ya, kayak bukan pedoman juga sih, tapi bisa menjadi patokan lah. Maksudnya ternyata mencari kerja tuh bukan saat lu setelah lu wisuda gitu. Betul. Tapi penting proses ini tuh proses yang bersambung dari awal. Mungkin dari sebelum kuliah juga itu bisa aja impactful sampai lu nyari kerja gitu. Nah, kenapa kita mungkin nggak tahu ya, tapi kalau gue sih ngerasa bahwa kenapa sesusah itu, pertama ya ini menurut gue boleh kan ya? Iya. Boleh. Kita kan podcast santai aja. Iya. So, kita dari manajemen bisnis ITS nih, yang menurut gua nggak semua company udah tahu gitu loh. Itu kita nggak bisa bohong lah, masa track record, alumni dan lain-lain tuh berpengaruh banget sama lo nyari kerja gitu. Apakah menjadi satu-satunya alasan? Enggak. Tapi ya misalkan nih gue sebagai recruiter, gue udah ngelihat oh lu dari UI, lu dari ITS. Oke lah ITS kalau lu yang udah well known lah jurusannya. Kalau kayak manajemen ITS pasti pertanyaannya emang ada. Nah, itu kan menjadi apa ya, maksud gue kayak nggak jadi added value gitu loh. Nah, itu yang membuat kita lebih berat gitu. Yang kedua, menurut gue pribadi, apa yang kita pelajari di kampus tuh kayak knowledge-nya aja gitu loh, ilmunya. Tapi masalahnya kita nggak pernah diajarin, atau mungkin gue yang nggak ngerasa gimana cara diajarin bahwa knowledge itu bener-bener ke praktikal gitu loh, ke dunia kerja tuh gimana. Dan itu menurut gue yang selalu menjadi, kalau gue interview, gue fail-nya di situ. Kayak, oh ya, lu kalau kita ngomong transkrip nilai, kita ngomong ijazah lu apa, oke, lu pengalaman lu oke. Tapi pada saat di interview, gue belum bisa nunjukin bahwa gue tuh ready buat kerja gitu loh. Itu yang menurut gue jadi yang challenge. Yang terakhir ya pasti apa? Pandemik, coy. Itu udah apalagi contoh nih, gue nggak pada saat gue lulus gue nggak punya specific skills yang bisa gue offer lah kalau gue mau kerja nih, apply sebuah company, let's say mau tech company, misalnya marketing, gue nggak ada pengalaman yang marketing related, yang mau FMCG kayak mau trade atau apa lain-lain, gue nggak ada. Terus di satu sisi kayak leadership gue ya sekedar leadership di kampus aja yang level jurusan organisasi atau misalkan acara kepanitiaan, yang menurut gue mungkin ya kalau kita ngomong, ada mahasiswa lain yang udah ngomongnya bukan level jurusan lagi, tapi lebih tinggi lagi gitu. Dan artinya ya pada akhirnya kan kita berkompetisi gitu loh. Semua harus punya nilai lebih gitu. Nah, itu yang menurut gue pribadi, kalau gue pribadi pada saat lulus, gue membutuhkan waktu yang sangat lama untuk hingga akhirnya mendapatkan pekerjaan gitu loh, yang bisa nerima dengan kualitas gue. Dan di satu sisi artinya ya gue sekarang 1 tahun, ibarat gue kuliah 1 tahun lagi buat belajar lagi gitu loh, untuk nambah skills lagi, ngembangin bener-bener knowledge mana sih yang mau gue perdalam, yang bisa menjadi kayak unique skills gue. Itu sih maksud gue yang bikin yang challenges banget ya setelah lulus. Kalau gue ya nambahin dari lu,
Ya ini sebenarnya juga saran sih buat yang nonton Rindang nih, penonton Rindang. Apa ya, ngomongnya pindang kali ya, penonton Rindang. Ayo boleh. Enggak, tapi serius. Lo Coursera, terus lo pokoknya yang course-course online itu sangat penting sih sebenarnya buat lo. Karena gini, kalau menurut gua, kenapa kayak yang diomongin dan itu kadang-kadang suka nggak ada di mana di kampus gitu, karena sesuatu yang dilakukan oleh perusahaan itu kadang-kadang kan too technical ya. Dan kalau di kampus kan itu sebenarnya tempat kita belajar untuk bukan ngehoning skill praktikalnya, tapi sense kita dalam berpikir gitu. Nah, makanya emang kadang-kadang suka nggak align. Nah, itu gue makanya suka appreciate banget sih kayak orang-orang kayak Rizal tuh. Dia kan senang banget tuh course online. Jadi banyak banget gitu. Lu walaupun anak manajemen, tapi lu bisa juga belajar yang lain gitu. Kayak teman kita lah, si Eral, dia itu anak manajemen bisnis. Tapi dia bisa pakai SQL, pakai Python. Ya, dan dia sekarang udah jadi engineer gitu kan kerjanya. Jadi kalau menurut gue jurusan itu memang melimited kita, tapi kita mau evolve itu ya dari kitanya gitu. Dan itu menurut gue saran banget sih buat penonton Rindang. Ya lu jangan terlalu puas sama kuliah lu doang, lu harus nyari lagi skill lu yang lain gitu. Gimana tuh kalau menurut lu pada Jal? Kira-kira gimana lu Jal? Lu kan anaknya course online banget nih. Kasih tau lah pengalaman lu dan akhirnya gimana tuh? Akhirnya membantu lu sampai masuk dapat kerja tuh. Kalau menurut gua semuanya balik lagi ke tujuan yang pengen lu capai sih. Jadi kalau misalnya emang lu rasa nih dari perkuliahan lu ada hal-hal yang nggak lu dapetin tapi lu pengen mengejar itu. Nah, sebenarnya di zaman sekarang itu banyak platformnya. Jadi kayak bisa di list biar gampang aja, biar mereka tuh tahu gitu kan, banyak nih. Bang, apa nih bang? Gue nggak tahu nih bang, course online gitu. Kalau mau yang udah well known ya Coursera. Terus gue lupa namanya. Udemy ya kalau nggak salah. Udemy. Terus juga sekarang juga ada platform. Gue ke kamar mandi dulu ya. Duluan aja. Oke. Kayak platform ruang guru gitu-gitu ya, meskipun balik lagi sih kalau misalnya lu pengen nyari yang advance ya yang udah terkenal aja Coursera gitu-gitu. Dan juga kita juga bisa apply financial aid. Jadi buat teman-teman di sini juga tuh Jal. Maksudnya financial aid kayak gimana tuh? Jadi ibaratnya kalau misalnya teman-teman di sini nih belum mampu untuk nge-afford buat course-course yang lumayan mahal, kita berapa bisa apply juga harganya? tuh. Berapa tuh biasa harganya? Sekitar mahal ya. Maksudnya kalau lu bayar sendiri itu lumayan memberatkan kan? Satu course ya lumayan. Oke. Benar. Nah, terus juga itu bisa kita juga nih kalau misalnya masih belum ada penghasilan, ya kita coba apply aja tuh salah satu usaha kita. Apply financial aid ya meskipun kita ada trade off-nya 15 hari kita harus nunggu. Ya, tapi nggak apa-apa, untuk itu kita bisa cari lagi nih platform lain karena di masa sekarang nih pandemi juga banyak juga tuh ngasih course-course yang gratis gitu loh. Yang ngasih tiket gratis gitu. Jadi balik lagi ke tujuan awal, misalnya teman-teman Rindang nih pengennya ngejar apa sih? Misalnya di jurusan ini misalnya ya let's say di manajemen lu nggak dapet nih terkait skill tentang Excel gitu, ngolah data dan lain sebagainya. Itu penting sih, itu penting. Nah, terus nanti kayak gue pengen nih ngejar di sini. Nah, di YouTube aja even itu udah banyak banget gitu loh. Jadi tergantung ke tujuannya masing-masing. Even kalau misalnya lu nggak mau ngapa-ngapain juga ya is okay, tapi at least lu punya guide gitu loh untuk kedepannya. Tujuannya yang mau lu capai itu apa gitu. Untuk leha-leha dulu nih, karena kemarin habis skripsian, is okay lah. Santai dulu, terus nanti baru kejar lagi nih tujuan lu apa. Gue ada sih YouTuber, gue suka sih YouTuber Indonesia, dia kerja di startup gitu, namanya Adam Startup, ada yang tau gak? Itu keren sih, dia tuh ngebantuin kayak ngerjain Excel testnya Shopee kayak gitu. Oke. Itu mungkin kalau teman-teman Rindang nih yang pengen tahu misalkan mau masuk Shopee kayak gimana, terus ada tes Excel lah, itu bisa lihat lah di situ. Gue pengen balik lagi sih sebenarnya ke tema kita, pengalaman interview atau pengalaman nyari kerja gitu. Nih dari gue ya, gue itu jujur sering banget ditolak. Ya
sebenarnya pertama mulai pasti karena kita waktu itu belum pernah. Jujur kalau gue itu orangnya belum pernah daftar kerja gitu. Maksudnya full time gitu kan. Untuk daftar kerja kan susah ya. Kita harus tes online, ya kan? Tes online tuh banyak kan. Ada yang numerik, terus ada juga yang apa kayak psikotes, ya kan? Ya. Terus kalau di company-company yang lain tuh numerik bisa 2 kali, psikotes bisa 2 kali, gitu kan? Habis itu ada tes interview, habis interview ada LGD, terus habis LGD ada interview user gitu kan. Oh, panjang banget tuh kan. Ya, itu kalau menurut gue susah banget sih, dan gue itu jujur banyak salah di interview, banyak bukan banyak salah, banyak gagal di interview. Ya mungkin dari gue sih, kalau gue menurut gue belajar kayak lu kalau ngobrol itu harus tertata, terukur, dan juga lu tuh punya visi apa yang mau lu omongin dan apa yang mau lu lakukan gitu. Karena pasti bakal kelihatan kok kalau lu ngomong bullshit nih. Tapi bullshitnya itu bener-bener yang nggak bisa, yang unreachable gitu. Itu bakal kelihatan gitu dari cara lu ngomong, dari gestur tubuh. Even kan lu kalau interview kan ini kan buka cam kan, kelihatan nih. Itu kelihatan. Gue tahu itu karena pas gue join nih sekarang di company gue sekarang itu gue suka ngobrol gitu sama tim HR gitu kan, karena kan kita juga sering ada town hall, terus juga ada one on one session kadang-kadang. Tuh gue suka nanya tuh, nyari orang diterima tuh kayak gimana, ya itu dari kayak gitu. Jadi sebenarnya tips juga sih, kayak lu tuh harus tahu apa yang lu omongin, harus percaya diri, itu kelihatan banget, dan juga articulate, itu yang paling penting itu. Gitu sih. Nggak tahu kalau yang lain gimana, yang lain. Gue open. Siapa yang mau jawab duluan? Ayo, Nabawin. Ngomongin apa? Ini Bawi, pengalaman interview. Kak Bawi Nabawin nih. salah satunya di sini dalam waktu berapa ya? Cuma 3 bulan udah dapat full time. Oh, Bisa share nggak tahu pathway-nya ke sana gimana? Dan lu salah satunya kerja paling pendek juga. Lu bisa share gimana? okay. Kasih tahu dong, ini role lu apa waktu itu? Lu kerja apa? Gue waktu itu dapat awalnya gue magang dulu kan di business development intern, terus gue sempat convert jadi business development junior analis. Oke. Salah satu perusahaan tech lah. Kalau untuk interview, karena gue interviewnya pas dari magang, menurut gue ya selain yang jelasin Evan tadi kan, tadi ada artikulate, tahu visi lu mau kemana. Yang paling benar-benar tricky itu cocok-cocokan sama usernya. Ya. Benar-benar kalau user yang ngerasa cocok sama lu pada, ya udah, lu bakal diangkut. Even pas gue magang, di situ kan gue magang ada 3 orang tuh, dan kebetulan kalau nggak salah 2-nya itu angkatan 2015, 1 tahun di atas gue. Nah, ternyata gue yang di-convert jadi full time karena benar-benar ya beliau itu ngelihat behavior gue selama di kerjaan. Kebetulan kan gue pas magang itu sebulan masuk kantor, 2 bulan WFH. Nah, ternyata pas sampai WFH itu gue juga benar-benar dilihat di situ sih. Itu benar-benar cocok-cocokan sama user, padahal sebenarnya yang lain juga sama-sama kerja keras sama kayak gue, tapi ya entah kenapa gue yang di-convert. Dan menurut gue bukan luck sih itu, kayak ya gue meet her atau his criteria aja. Benar-benar cocok-cocokan sama user kalau gue ya. Itu benar-benar yang paling tricky, dan ya chance paling gede di situ menurut gue. Sekalinya cocok udah pasti diangkut. Sebenarnya gini, Bau. Ini kan ada pepatah. If you practice more, you get luckier. You get more lucky gitu kan. Kayak gitu, Pak. Kan gue pas interview aja tuh tes Excel. Nah, gue baru tahu itu ada yang namanya tes Excel di company tersebut. Gue di bus, ya ngeliat HP, rumus Excel udah bener-bener gak unprepare banget lah pokoknya, unprepare banget. Dan kebetulan ya gue kena tes Excel juga, dan alhamdulillahnya lolos. Oke. Tapi gue bener-bener poin outnya di situ sih, yang harus ya lu cocok-cocokan sama user itu udah paling absolut lah. Oke. Lu gimana, Dan, kalau lu? Ya, gue sama kayak Bawi itu bedanya gue nggak cocok sama user gue lah. Jadi gue nggak pernah diangkat. Ini beda ini ya, beda masalah seneng Ya. atau enggak ya. Bawi kalau 3 bulan jadi jurnalis, gue setahun jadi ya magang aja, intern. Pokoknya intern abadi lah. Tapi gue bukan
Ya, tadi kalau Evan cerita tentang interview lain-lain, menurut gue case interview lain-lain tuh technical lah, dan pasti gue yakin banyak yang udah bahas. Tapi yang mau gue lebih discuss adalah sebenarnya gimana sih impact-nya kan. Maksudnya ini tadi kayak Evan bilang kita awal discuss-nya kuliah nih, terus bisa transisi ke dunia kerja. Nah, maksud gue ini bagi gue magang ini salah satu transisi terbaik gue sih sebelum ke dunia kerja. Betul. Kenapa? Sebelum tadi magang gue selama setahun, mungkin orang banyak yang bilang ke gue juga kayak, lo magang setahun lu nggak minta jadi full time apa? Ya pasti gue minta, tapi mungkin pada saat itu secara opportunity nggak ada nih buat gue, atau mungkin secara skills atau secara performance gue nggak dilihat cukup atau qualified di posisi yang gue mau gitu. Tapi it's okay. Yang gue dapetin selama setahun adalah gue benar-benar belajar namanya gimana budaya kerja, gimana lu bekerja sama dengan orang lain yang lebih senior sama lu. Even waktu itu gue masih magang, tapi gue bisa dikasih project yang gue lead tuh anak full time gitu. Ya maksud gue mungkin nggak semua, even lu intern aja nggak semua intern dapet. Nah ini gue juga menurut gue penting, jangan sekedar lu intern ikut-ikutan orang gitu. Betul. Coba lu intern, dan kalau lu udah bisa jadi intern, sama lu kayak kuliah, lu dari SMA, lu ke kuliah, lu kan nggak, lu you have no idea gitu, lu mau ngapain gitu, kuliahnya apa, lu kalau kampus enak, ada namanya silabus, ada namanya kayak banyak lah yang bisa menolong lu. Dunia kerja ini nggak ada, artinya kata kunci inisiatif gitu dari kita sendiri. Itu menurut gue hal yang nggak pernah gue lakuin sebelum gue bisa intern ya di tech companies juga gitu. Dan di situ gue diajarin banget kayak kalau lu nggak inisiatif gak ada yang nolong lu gitu, karena yang bisa nolong lu tuh diri lu sendiri. Nah di situ gue bener-bener belajar, oh artinya kalau gue mau di sini belajar bukan sekedar ibaratkan si company udah ngasih tempat nih, tinggal kita mau gimana, apakah kita mau diem aja atau kita mau explore, dan selama tidak menyalahi peraturan company-nya. Kan ada kontrak ya biasanya kalau lu intern yang mungkin lumayan well prepared gitu, company-nya bakal ada kontrak, tinggal lu baca aja sih apa yang boleh, apa yang nggak boleh, apa hak lu, apa kewajiban lu, udah lu lakuin aja. Nah sambil lu lakuin, lu explore lagi yang mau lu mau. Tadi kayak kata Rizal, jangan sampai kayak tadi Evan bilang, oh ya jangan lupa tuh ambil course, tapi sebenarnya lu nggak butuh course itu untuk yang mau lu capai, yang lu butuh yang lain ya, lu ambil yang lain gitu. Jangan arti gini, yang menurut gue kata kunci itu lu udah harus tahu ujungnya lu mau apa, yang mau lu kejar ya, bukan artinya lu harus menjadi itu, tapi setidaknya dengan ada tujuannya, lu akan tadi ada guideline-nya nih, lu jadi tahu mau kemana gitu. Perihal nanti belok, lu harus ke kanan ke kiri, ya it's okay gitu. Menurut gue tuh ya namanya hidup penuh ketidakpastian gak sih? Nah, tapi pada saat ketidakpastian itu lu jalanin dengan baik-baik, menurut gue akan memberikan nilai yang lain sih. Nah, itu yang gue rasain di intern. Di intern tuh gue masuk business development 6 bulan. Ya, oh berarti lu sama kayak Bawi ya, business development? Sama, bedanya mungkin kalau Bawi kan waktu itu gue nggak tahu sih Bawi handle-nya apa. Kalau nggak salah apa sih, Bawi lu kayak seller charge gitu, gue lupa deh pokoknya. Ya seller management lah, kayak cara ketik isu, terus aktivasi fitur gitu-gitu. Kalau gue tuh di company tempat gue intern tuh gue megangnya kayak ads, kayak monetizing gitu deh, platform gitu. Misalnya kayak seller mau ngiklan kayak gitu-gitu. Nah itu gue coba kayak skema iklannya, pricingnya, gimana caranya nge-promote, gimana onboard seller kayak gitu-gitulah. Oh, berarti lu in-house paid ads lah ya? Ya, in-house paid ads. Ya, lu bayangin kalau di luar tuh kayak ada apa sih? Ya kalau gue paling simpel kayak Google Ads, Instagram Ads. Nah di company gue tuh kayak di build internally gitu loh, over ke sellernya. In-house, oke. Nah, tapi yang mau gue bilang adalah pada saat gue di development 6 bulan, intinya divisi gue tuh pivot dari kayak tim bisnis jadi tim produk gitu. Mungkin kalau di company lain, kalau bukan tim perusahaan tech itu biasanya project manager lah atau project base kayak gitu. Nah kalau itu emang sering terjadi kok di kota-kota besar. Iya, intinya karena bos gue pivot dan gue internnya under dia, terus dia offer kayak lu mau pindah tim lain atau lu mau ikut belajar ini juga. Dan sebenarnya dia kalau tetap mau ngerjain kayak business development-nya nggak apa-apa, karena tetap dibutuhin. Nah, tapi karena gue ngerasa gue intern dan gue butuh exposure banyak-banyak nih sebelum gue bener-bener yakin yang mau gue ambil apa, ya udah kata gue, ya udah gue mau ikut lu aja. Akhirnya gue belajar dari zero lagi, bener-bener kayak day one lagi. Bener-bener belajar apa ini product management, gue belajar namanya sprint, ya oh ini ada namanya, lu bikin namanya PRD lah, ya hal-hal yang gue nggak tahu gitu. Tapi balik lagi gue bilang, itu kan tadi gue jelasin tuh kayak apa ya,
pelajarannya gitu. Tapi maksud gue tuh yang ngebuat, maksud gini, gue ngeliat proses itu tuh jadi nge-shape gue gitu loh. Jadi gue artinya kalau gue kerja di suatu tempat tuh harus adaptif gitu. Itunya menurut gue yang penting gitu loh. Dan itu yang menurut gue mungkin dulu kita pas kuliah udah, tapi nggak sedalam atau nggak sekelihatan pas di dunia kerja. Di dunia kerja lu butuh itu lebih cepat lagi. Hitungannya bukan lu dari luar kota kayak kita nih dari Jabodetabek kuliah di TS, adaptasi mungkin kita 1 semester gitu, kerja nggak bisa gitu. Lu ditugasin hari ini, besok lu udah harus ready gitu loh. Itu yang menurut gua pace-nya lebih cepat ya. Pace-nya lebih cepat. Nah, itu yang menurut gua itu juga semua artinya ini nggak cuma dunia kerja menurut gua. Dia Life apapun. in general ya, life in general. Artinya lu kayak kuliah gitu, mata kuliah yang baru, mata kuliah yang kayak dulu kita misalnya manajemen tuh ada 4 pembidangan, yang tadinya lu nggak suka mata kuliah finance, tiba-tiba lu harus ngambil finance. Karena mata kuliah misalnya kayak slotnya habis yang lain. Itu kan mau nggak mau lu harus adaptif kan. Yap. Lu nggak bisa bahwa, ya udahlah mendingan gue nggak ngambil SKS. Ya, it's up to you sih. Tapi kalau yang gue pelajarin selama gue intern, gue ngelihat bahwa orang yang nggak mau berubah, orang yang nggak mau ngikutin pace-nya ya ketinggalan gitu. Pasti. Lu nggak bisa compete sama orang lain. Karena ya apalagi tech companies ya, menurut gue turnover tinggi banget coy gitu loh. Kayak hari ini lu bisa meeting sama A, minggu depan B, minggu depan C, 3 orang berbeda project yang sama gitu. Itu saking cepatnya gitu di tech companies. Dan menurut gue ngelihat ini nggak cuma di tech companies sih. Company-company lain yang kayak sektor-sektor yang mungkin yang lebih konvensional atau yang tradisional juga udah mulai cepat juga sih. Ya karena emang secara umum menurut gue dunia ini bergerak lebih cepat ya. Artinya mau nggak mau kita yang baru lulus ini harus bisa lebih cepat lagi gitu loh. Kita bukan nggak ada sih. At the end tuh semua pilihan gitu. Tapi pilihannya semakin sempit menurut gue. Either lu mau ngikutin flow-nya atau lu ya udah melawan arus gitu. Dan kalau melawan arus apakah lu bisa survive atau enggak? Ya balik lagi. Tapi lu salmon lawan arus. Wadaw. Tapi intinya gitu, selama gue setahun itu bener-bener gue belajar yang gue nggak tahu namanya apa ya maksudnya. Kayak apa sih etos kerja gitu loh. Ya. Kayak dulu kita kuliah masih ya udah tugas lah masih bisa nanti kayak gitu. Nggak, karena kalau menurut gue ya kalau di kuliah tuh bumpernya masih gede gitu. Lu jatuh tuh ke kasur gitu. Iya. Kalau di kantor lu jatuh ke kasur paku anjir. Ya itulah. Bedanya kayak gitu. Susah map gitu. Intinya kalau gue tadi yang pertanyaan Evan kayak interview, ya menurut gue interview sih, interview gue malah basic man. Kebetulan waktu itu company yang hire gue tuh lagi butuh cepet. Jadinya gue inget banget, gue apply itu habis sidang, gue apply mungkin kayak 9 Februari atau 10 Februari. 12 tuh gue interview, 13 dari result. Oh itu bisa tuh next video kita ngobrolin. Iya, terus 19 Februari. Cara interview yang cepat. Enggak, tapi interviewnya tuh bener-bener, ini lucunya jadinya. Gue interview tuh enggak interview. Kalau gue nggak tahu gimana? Ya, enggak. Kan Sorry. Iya, kan lo tadi bilangnya lucu. Enggak lucu. Tapi kan biasanya nih in general nih proses kan biasanya lu submit CV terus lu HR interview kan atau user, biasanya di tengah-tengah ada case study atau di awalnya ada online assessment, tergantung ya lo apply di mana. Kebetulan di company gue tuh harusnya biasanya 3 gitu loh, online test terus HR interview user. Nah gue yang 2 awal nih enggak karena emang si usernya butuh cepet dan kebetulan waktu itu terus aja dan dia jadi nggak perlu lagi ya. Ini secara nggak langsung gitu, Ted. Dia ngomong kayak gitu. Kayak gitu. Gue tuh bibit unggul. Nah, ini sebenarnya yang gue juga agak bingung. Intinya gue interview, setelah interview user, gue pulang. Sore gue dikabarin, besoknya gue dikabarin. Oh ya lu di offer mau nggak? Oke. Terus pas gue on board, ketemu user gue, emang proses recruitment tempat ini cuma sekali doang. Terus katanya, enggak, harusnya ada HR online test. Loh, kok gue nggak ada? Oh, berarti HR-nya tuh yang nggak bener. Nah, pas gue cek, ternyata HR-nya anak intern juga gitu loh. Kayak mungkin dia nggak ngerti. Gue orang pertama yang direkrut gitu loh. Oh, berarti lo hoki lah ya. Human error dong, kenapa lo direkrut dan? Ya, lumayan sih. Makanya kan gue nggak diangkat jadi full time, kan? Oh iya betul juga. Iya, company pas dilihat, oh iya performance emang nggak oke sih gitu. Ternyata emang kayaknya yang intern HR-nya sama intern lo-nya emang harus dipecat sih dua-duanya. Bener. HR internnya habis itu langsung cabut anjir. Nggak tahu gara-gara record gue atau enggak, pokoknya kayak gitulah. Ya intinya
semua proses itu bisa beda-beda. Yang tempatnya Bawi, tempatnya Evan, Rijal langsung kerja, keren dia. Nah, Petet belum Silakan nih, apa Petet lu nih. kerjanya sekarang? Tet, lu cerita lah gimana Petet, dulu. Petet. Ini tentang interview. Mungkin gue bakal cerita tentang interview di akhir kali ya. Cuma kalau tadi kan kayak Evan, Dandi, sama Nabawi udah cerita tentang kayak apa sih harus dilakuin saat lo job seeking gitu. Kalau misalkan gue mungkin lebih ke spiritual dan emosionalnya gitu ya, karena gue perempuan gitu kan ya. Kayak di saat apalagi di masa-masa kayak gini lo gampang banget ngelihat hidup orang gitu. Lo semudah itu, lo cuma sekedar lo buka mata, lo buka Instagram, lo udah ngeliat kesuksesan orang di mana-mana, orang udah kerja di sini, S2 apa segala macam, nikah mungkin gitu kan. Kayak dan kesempatan lo untuk insecure, kesempatan lo punya humble down dan lo nggak mau bangkit lagi tuh segampang itu, karena lo segampang itu ngelihat kehidupan orang lain yang jauh lebih baik gitu daripada lo. Gue udah mengalami fase itulah gitu pada saat itu, tapi padahal nggak gitu kan sebenarnya realitanya kan. nggak separah itu, cuma maksudnya gue pernah lah di fase kayak ya gue ngelihat teman-teman gue udah pada di sini, udah pada di situ, udah pada di sini, udah berprestasi di sana, dia cerita bahwa dia dipuji dengan atasannya, sedangkan gue di sini gue belum jadi apa-apa, gue masih nyusahin orang tua lah istilahnya gitu. Tapi di fase itulah gue banyak belajar juga bahwa timing orang tuh beda-beda. Lo nggak bisa nyamain timeline gue sama timeline Evan, gue nggak bisa nyamain timeline gue sama timeline Dandi dan seterusnya gitu. Jadi kayak yang di atas tuh udah punya rencananya masing-masing, udah punya rencana gitu buat lo. Kayak ada nih mungkin di fase dimana gue gue nggak keterima ya di sini, padahal gue udah percaya diri nih gitu. Gue kayak tahu nih gue udah bisa di sini, gue udah belajar interview, gue belajar saat dia tes Excel atau kayak mungkin tes TPA-nya segala macam, gue udah belajar nih segala macam, tapi gue belum keterima gitu. Gue mungkin marah gitu, entah marah sama siapapun, entah marah sama yang di atas atau marah sama diri gue sendiri. Tapi di saat gue udah mengalami fase itu tuh, gue udah mengalami fase marah segala macam, terus gue akhirnya dipertemukan dengan pekerjaan yang wah gila sih, ini gue banget gitu kan. Kayak gue capek gitu di saat gue bekerja nih, gue capek gitu, tapi nggak apa-apa. Itu di saat gue menemukan poin kayak emang ini loh timingnya gue, emang kenapa gue nggak keterima di Maret di saat gue kerja di Juli gitu misalkan. Kayak emang yang di atas tuh udah nentuin, udah ini lo tempat lo tuh di sini gitu. Ya. Udah nih tempat lo tuh di sini gitu, nggak apa-apa lo nunggu lama tuh nggak apa-apa, karena timeline-nya orang tuh beda-beda, milestone-nya orang tuh beda-beda. Itu kita nggak bisa menyamakan itu semua gitu. Itu kalau misalkan cerita job seeking gue dari segi spiritual dan emosionalnya ya. Cuma kalau misalkan bukan masalah, diskusi tentang interview, menurut gue juga udah beberapa kali interview ya, sering lebih tepatnya. Cuma kalau misalkan kita Betty lah ya Pan ya. Cuma kalau misalkan interview tuh yang pasti adalah lo jangan pernah capek buat belajar apa sih kesalahan lo gitu. Kayak karena kalau gue yakin semua orang juga pasti ngerasain hal sama. Di saat gue interview, setelah gue interview, gue tahu nih kayak gue harus bisa menyadari apa kesalahan gue. Nah gitu. itu yang pengen gue omongin tadi kan, lu pernah ada yang bilang tuh kayak gue udah bagus banget tapi gue masih nggak diterima. Nah kalau menurut gue di momen itu lu berarti kurangnya banyak, ngerti nggak sih? Iya, betul. Di saat lu merasa wah gue udah oke lah, gue udah pas, gue udah mantep. Nah di saat itu lu pasti lu banyak salahnya itu. Ya itu di saat itulah kita lengah sebetulnya. Nah betul. Ternyata enggak cuy, lo mau sepintar apapun kelihatan lo kayak, wah gue pernah ini, gue pernah itu. Kalau lo nggak ketemu sama needs-nya ke perusahaan, ya udah, emang udah nggak bisa gitu kan. Jadi kayak background check itu penting banget juga di saat lo sebelum interview. Kayak lo harus company background check maksudnya kan? Iya, company background check, betul. Kayak lo harus tahu perusahaan yang dibutuhnya apa, bisa lo sambungin nggak sama apa yang udah dilakuin lo sebelumnya gitu. Kayak nggak usah yang hebat-hebat banget lah. Kalau misalkan lo lagi lo nge-apply untuk ke finance misalkan, contohnya, ya lo nggak usah yang kayak lo udah pernah kerja di perusahaan finance atau segala macam, nggak usah, karena kan juga fresh graduate ya, pasti nyarinya yang emang zero experience gitu. Iya, kalau mau finance nggak usah lah, finance evaluation 5 tahun ke depan lah, nggak usah.
Ya, Buka-buka annual report mah nggak usah, biasa aja. baca gitu aja kayak. Yang penting lo tuh pernah aja gitu. Soalnya lo pernah touch bagian yang lo apply gitu. PD sih, PD itu juga penting banget. Betul, pede. Kalau gue sih emang orangnya pede aja ya. Yang hostnya Rindang masa nggak pede? Wih. Baru kali ini gue setuju sama omongan Daniel, Pan. Nggak, Pan. Soalnya ada hostnya Rindang tapi nggak pede orangnya. Nah, Bukan nggak pede, mentalnya kena head comment. Jadi gini loh, teman-teman Rindang, tolonglah. Jangan ada head comment. Mungkin gua Devi itu biasa aja. Pan, kalau lu yang update komennya gini, keren banget ngap. Gitu. Kontennya asik banget. Kalau Petet gitu. Mbaknya ngomongnya lancar. Mungkin kan kritik itu kan sebetulnya intinya membangun ya. Cuman abis itu ada supportnya juga kayak enggak. Walaupun kaku tapi oke kok gitu. Enggak, kalau Rizal tuh sebenarnya dikritiknya tuh sangat mendalam loh. Sampai dibikin poin 1, 2, 3, 4 sampai 7. Ya, nih, gue bacain ya. Gue bacain salah satu komen di video kita yang host Rizal. Menurut gue, interviewnya terlalu tegang, nggak ada background. Kakak ini interview FTTM ITB ke Radivan kan, kok kayak kurang enjoy. Banyak belajar dari Kak Evan. Ya Allah. Ya, kalau yang lain mungkin bisa bercanda. Kalau Dandi kayaknya personal sih. Iya sih, lebih ke arah situ sih. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa lah. Ya kan orangnya open nggak sih? Kita orangnya open gitu. Kan maksudnya lucu, kocak, teman-teman. Iya. Depan kamera aja dia sok ganteng, males. Iya. Terlalu jaga image sebenarnya. Susah. Apa sih jalan dikejar jalan? Udahlah. Kalau mau sama Evan tunduk. Kalau mau tahu Rizal kayak apa, ngekos aja 1 bulan gitu loh sama Rizal. Kan gitu. Ke tempat kopi aja sama Rizal 2 jam deh. Sekarang udah nggak gitu bang. Oh, sekarang ngomongnya gini, Rizal udah itu. Udah nih pembicaraan kita, boleh gue lurusin lagi ya nih? Boleh. Mau satu nggak? Boleh nggak? Oh, ya, boleh. Gue bangga. Jadi dulu Rizal kalau di tempat kopi jalan-jalan sama teman-teman, dia paling diem gitu loh. Diem, tahu-tahu pulang, nggak megang bil, nggak megang patungan apa. Sekarang kalau makan sama gue, Jal mau pesan apa? Gue pesan makan sama kayak lo. Wih. Langsung. Kenapa gue mau ngomong kayak gini, Ted? Ini faktor karena udah dapat kerja. Ya itu kan financial. Nah, tapi serius. Banyak kan orang nanya, jurusan kita manajemen bisnis. Kalau lulus kerja apa? Nah, gue pengen nanya, lu kerja apa? Aduh. Di divisi apa lo? Kalau gue jujur, gue digital marketing. Gue digital marketing paid ads. Jadi gue itu kalau lu tahu di Instagram, Facebook, di WhatsApp itu kan suka ada ads tuh. Ya. Kayak di story, di feed. Nah itu gue yang naikin tuh. Jadi kalau kerja gue tuh biasanya gue tektokan sama tim kreatif, tektokan sama tim kopis. Nah nanti gue naikin gitu. Terus gue juga ada di Google Ads. Lo kalau YouTube campaign, YouTube tuh kan suka ada iklan-iklan. Tuh itu gue juga naikin tuh. Kenapa? Bisa kita skip ad ya kak? Ya bisa. Jadi bayarnya beda tuh. Yang skip sama non skip kan. Jadi kalau yang non skip itu bayarnya lebih mahal berapa, kalau yang ini berapa, kayak gitu. Jadi kalau para pindang di sini pengen tahu banyak hal tentang digital ads, bisa banget nih nanya Kak Evan. Digital marketing. Mungkin nanti bisa dibahas. Bisa dibahas lebih in-depth bisa, tapi gue cuma mau ngasih tahu gue digital marketing gitu. Karena marketing itu sesuatu hal divisi apa ya? Field yang lagi happening banget sih. Ya itu divisi inilah kayak sesuatu yang masih future banget lah, masih soalnya gini, Facebook pun aja sekarang tuh masih banyak errornya gitu. Jadi kayak emang masih on progressnya mungkin 10-20 tahun lagi gitu. Siapa nih yang mau? Bawi ya deh. Sekarang kan dia sering nih ganti-ganti kerja, udah paling sukses lah kayaknya nih. Ya kan? Oren hijau. Aduh, jangan ngomong nih dong. Persija. Oh, warna. Oh, Persebaya sama Persija. Oh iya kan Surabaya Jakarta. Ini jangan bikin konten perseteruan dong. Iya dong, masa orang bikin damai gimana? Gimana Bau? Kalau lu sekarang apa Bau? Divisi? Gue sekarang di marketing, campaign operation, gue bagian microsite builders. Jadi kalau buat tuh kayak orang nggak bakal yang banyak yang tahu sih. Jadi gambarannya kalau misalnya lu buka aplikasi tersebut, misalnya lagi ada promo gitu kan,
terus lu klik bannernya kan bisa diklik bannernya. Itu pasti kan pop up ke site lain. Nah, itu gue nge-build di situ sih. Jadi kayak ya tiap hari pasti di tech company ada campaign kan, ya gue ngurus ke site-nya. Lu marketing back end berarti ya? Anjay, keren juga ya marketing sekarang. back end. Iya, jadi kayak kalau buat sahabat Rindang nih, kenapa sih jadi sahabat Rindang apa teman-teman Rindang? Pindang buat Pindang nih, buat Pindang. Marketing tuh nggak yang lu tahu kayak cuma brand terus ya, apa. Benar. Sekarang tuh banyak banget gitu, udah lebar lah, mau ada back end marketing, mau ada front end, mau ada apa namanya growth marketing, jadi banyak banget sekarang kayak gitu. Jadi jangan bersedih juga sih kalau kayak tadi kan awal-awal Dani bilang karena kita manajemen bisnis kita jadi scope-nya terlalu ini, tapi pekerjaan sekarang juga makin banyak sih kalau menurut gue gitu. Variasinya makin banyak dan bisa juga kita bahas satu-satu di episode Rindang selanjutnya. Wih, keren bridging-nya. Siap, tuh cakep. Tapi lu sekarang kerja apa, Ted? Nah, kalau gue di bagian ini juga sebetulnya ada hubungannya juga nih sama marketing. Bukan ada hubungan, emang berhubungan sama marketing. Gue di event and community. Jadi, nah kan beda lagi kan marketingnya kan? Tapi sebetulnya gue masih dalam naungan marketing. Yap, pasti. Objektifnya sama. Jadi gue ada pengembangan UMKM juga di sini. Jadi kayak gue punya community di perusahaan gue yang kita engage, kayak ada community eventnya, gitu-gitu deh pokoknya. Kurang lebih. Wih, keren. Bang Ijal gimana nih, Bang Ijal? Bang Ijal gimana, Bang Ijal TV? Bang Ijal TV? Kalau nggak salah ya sekarang ya? Aduh, kalau gue sebenarnya sama nih sama Dandi, cuma bedanya kalau dalam suatu perusahaan itu itu. belum ngomongin tadi. Iya, nanti Dandi jelasin. Nanti Dandi jelasin nih. Intinya dalam perusahaan itu pasti kan ada yang core function-nya sama supporting-nya. Nah, ini gue lagi di bagian supporting-nya. Nah, kebetulan gue juga masih baru dan gue dapet job-nya itu lumayan luas juga. Jadi mengurusi bagian supporting lah ibaratnya. Dalam satu perusahaan itu ada hal-hal yang perlu dilakukan kerjasama dengan pihak eksternal. Nah, bagian gue itu yang mengurusi gimana caranya kita bisa dapat resource orang eksternal itu secara baik dan kompeten gitu untuk mendukung core function dari perusahaan. Intinya seperti itu. Kurang mungkin lebih bisa dilanjutkan. Berarti lu kayak AE ya? Enggak ya? Kayak AE enggak? Apa tuh AE? Account eksekutif gitu. Mungkin kalau di company lu tuh kayak sebenarnya Rizal tuh lebih ke procurement gitu loh. Oh, procurement. Oke. Tapi lebih beda sih, lebih gede lagi. Kalau mungkin di company tech itu kan ke procurement kayak ini pengadaan aja kan. Iya, pengadaan. Pokoknya ada dua biasanya, ada trade non trade procurement biasanya. Kalau Rizal biasa end to end gitu. Oh, jadi planning juga termasuk di dia juga. Berarti ini lu masih baru aja lah ya kerja ya? Iya. Tapi udah punya mobil aja nih, gila. Company lu keren juga ya. Enggak, Pan. Lu jangan buat inilah. Gosip-gosip. Aduh. Kayak company lu NASA nih kayaknya nih gue liat-liat. Coba kalau misalkan Dandi nih selama ini jadi lifeguard gimana Dandi? Gak usah aneh-aneh, yang background aja. Gimana nih sebagai teman seperkaripan Rizal gimana nih? Tas Tumi gimana? Tas Tumi ayo. Jangan ada merek dong di sini. Kan gak enak kalau teman-teman Rindang tahu Tumi kan mahal Tumi gitu kan. Dukung brand Indonesia, gue beli baju. Dilanjutin ya. Beli bajunya Erigo. Ya. Indonesia pokoknya. Nah, gue kerja di company yang sama kayak Rizal. Bedanya kalau tadi Rizal di jatuhnya supportnya atau enabler, gue lebih di core function-nya. Kebetulan company-nya nih bergeraknya bidang financial sih. Jadinya ya gue di situ sebagai kayak junior analis lah nanti. Gitu. Oke. Jadinya ya mirip-mirip, tapi bedanya kalau Rizal mungkin lebih ke ngomongin ke logistikan, ngomong ke pengadaan lain-lain. Kalau gue lebih ngomongin tentang kayak analisis keuangan gitu sih. Dan ini sebenarnya yang unik juga sih. Kayak tadi mungkin Evan udah bilang marketing bidangnya beda. Ted marketingnya beda, dan Bawi dulu apa sih SDM ya Bawi ya? Lu pas di kampus? Iya, gue dulu kampus SDM. Iya kan? Tapi ujung-ujungnya marketing juga kan. Maksudnya gue dulu yang marketing banget, malah sekarang nyebrang
ke keuangan. Rizal dulu juga di fokus di operation, tapi sekarang bidangnya ya masih relate, tapi meskipun nggak 100% ya Zal ya. Ya intinya itu sih yang gue juga mau nekenin sedikit, bahwa dalam hidup ini nggak ada yang pasti gitu. Jadi menurut gue apapun opportunity di depan kita itu ya selama itu baik, nggak ngerugiin, dan lu ngerasa bahwa sanggup jalanin dan passionate, kayak why not gitu. Karena kalau mungkin ada sebagian orang udah top passionnya gitu. Kalau gue nggak tahu sih kata passion tuh tepat nggak ya. Tapi intinya kalau gue bisa bilang, gue tuh bukan tipikal yang gue udah gue suka satu bidang, tapi bukan berarti itu satu-satunya jalan menuju impian gue gitu. Kalau gue lebih ke arah, gue kalau ada suatu hal yang baru, ada opportunity, gue lihat gue bisa atau enggak, bukan suka dulu. Karena kalau gue pribadi, suka itu relatif gitu. Kalau lu contohnya ini, bidangnya keuangan yang enggak gue kuasain, tapi ternyata work environment-nya cocok nih sama gue suka sama pace-nya. Ternyata enggak, gue bukan tipikal yang suka fast pace banget sebetulnya. Tapi di satu sisi juga tetap kerjanya terstruktur gitu. Ya itu yang bisa di-provide nih gitu. Bidangnya gue nggak ngerti, ya gue tinggal belajar aja, kayak being adaptif aja gitu. Tapi emang betul banget kata Dandi, emang sebetulnya nggak di cuma dunia kerja sih, sebetulnya dari zaman kita kuliah pun adaptif tuh menurut gue adalah suatu bukan teknik juga sih, sesuatu hal yang lo harus punya gitu loh, sebagai seorang individualisme gitu. Individualis susah banget ngomong, masya Allah. Maksudnya kayak lo harus tahu tempat lo tuh di mana, dan disitulah lo menyesuaikan gitu. Jadi kemampuan untuk menyesuaikan tuh penting banget dari zaman kita kuliah, terus kita di tempat kerja apalagi gitu. Nah, nih kita kan tadi udah banyak berbicara tentang kayak Evan di mana, Dandi di mana, Rizal di mana, Nabawi di mana, aku di mana gitu kan. Nah, sekarang kita akan berbicara kita as a Rindang team. Emang abis ini kita mau ngapain sih? Gitu tuh. Gimana tuh ya? Pada tangannya pada ke atas semua. Apakah Rizal tetap menjadi host? Enggak lah, saya lebih baik di belakang layar saja. Nggak, jadi gini, Rizal tuh katanya sekarang mau support, kita beliin minum, beliin makanan gitu. Katanya kita uang bensin mobil kita juga katanya mau dibayarin dia gitu, kayak finance manajernya Rizal. Iya, kayak ya udah, kalau gue sih alhamdulillah. Katanya angel investornya juga Rizal katanya. Oke. Ini Rindang mau jadi seri A nih katanya bentar lagi nih. Jadi apa yang akan kita lakukan adalah ding. Sama aja. Anti klimaks. Nggak, tapi kita mau cross platform sekarang, ya kan? Mana tuh Pak? Coba boleh diceritain nih biar Pindangers pada tahu nih. Asik. Ya mungkin yang di YouTube kita juga tetap ada, tapi kita juga pengen nyoba di Spotify ya. Biar enak kan, lagi mau orang udah nggak pergi kerja naik mobil sih. Artinya sekarang ini simpelnya tuh gue bilang kalau kita mau kerja dengerin dulu. Ngerti. Mungkin nanti kalau udah new normal datang, Pan. Tapi iya benar. Tapi artinya gini, mungkin nanti Evan bisa nambahin sih. Intinya adalah kan sebetulnya misi utamanya ya, maksudnya kayak niat utama kita kan bikin kontennya kan. Artinya YouTube mau podcast itu mau taruh di Spotify, di Apple Podcast atau yang lainnya tuh platform aja gitu. Dan kita ngerasa bahwa nih saat ini dengan metode interview kayak gini kayaknya juga enak nih kalau kita coba explore di podcast, dan mungkin salah satu platformnya apakah nanti kita distribute di YouTube juga atau apa, itu ya nanti tinggal ngomong kita tinggal teknis sih gitu loh. Tapi untuk saat ini kita mau coba explore formatnya, kita rubah ke podcast yang lebih compact, yang lebih terstruktur juga. Kita mau coba provide juga konten-konten yang baru, mungkin kalau sebelum-sebelumnya tentang jurusan-jurusan aja, tapi mungkin kita akan tetap bahas kampus kalau kita ada kesempatan opportunity. Tapi dengan kondisi saat ini kita tetap mau bikin apa nih yang kira-kira bisa provide ke kalian apa yang konten yang bisa impact ke kalian juga gitu. Dan itu rencananya mau kita buat lah di dalam bentuk podcast kayak gitu. Pokoknya kita tuh we want to be most relatable gitu kan buat para pendengarnya, dan kita pengen reach new heights gitu di dalam Rindang kita ini. Kita tuh pengen kita bawa ke listeners atau penonton yang lebih gede lagi gitu, karena ya itu perlu sih, kayak biar reach-nya orang itu yang ngelihat kita tuh bisa lebih gede gitu. Karena
Ya kan kita namanya juga pengen membantu orang ya. Maksudnya kita itu gimana ya, ngerjain rindang itu kan sebenarnya walaupun kita senang juga, tapi kan kita juga ada mission gitu di balik ini gitu kan. Ya the more the merrier lah kalau menurut gue sih kayak gitu. Kalau gue mikirnya adalah setiap apa yang Rindang lakukan adalah berawal dari dilema gitu kan. Kalau dulu kita berpikirnya dilema kita adalah kita pengen branding jurusan kita, branding jurusan-jurusan gitu kan, karena kita pengen lebih dikenal, itu dilema kita dulu. Kalau dilema sekarang karena kita udah ya sedikit banyak mengalami dunia kerja lah ya gitu. Jadi kayak sebetulnya dunia kerja itu nggak semenyeramkan atau nggak sesimpel yang orang yang waktu dulu kita pikirkan gitu. Jadi kayak contohnya kayak tadi Evan sempat bilang kalau marketing tuh nggak cuma itu doang gitu. Mungkin kalau teman-teman nih yang masih kuliah, yang masih SMA mungkin ya gitu, kalau ngelihat oh kayaknya marketing tuh udah cuma jualan doang, cuman kayak promosi aja gitu, kayak iklan-iklan banner-banner yang kita lihat. Padahal sebetulnya lebih dari itu. Dalamnya tuh lebih kompleks lagi, lebih banyak lagi. Nah, hal-hal itulah yang pengen kita kasih tahu ke teman-teman, insight-insight itu yang kita pengen kasih tahu ke teman-teman bahwa di dunia kerja tuh sekarang divisi nggak cuma marketing, finance, SDM, atau juga operasional doang, tapi sebanyak itu. Nah, nanti insight-insight dari teman-teman kita, narasumber kita yang bakal kita kasih tahu nih ke teman-teman. Jadi, kalian juga bisa tahu nih, oh ternyata aku bisa loh kerja di ini, kerja di situ, kerja di sini gitu. Jadi, stay tune terus ya. Mungkin aja sih penontonnya kita undang buat ikut podcast. Nah, mungkin aja. Ya sih. Kalau katanya Nevita, Evan modus. Jangan lupa komen di bawah ya. Oh enggak. Kalau yang buat cewek-cewek itu kan gue serahin ke Mas Nabawi aja. Kalau gue kebetulan temen gue banyaknya cowok kok gitu. Ya emang beda lah namanya juga. Kalau gue kalau gue temennya cuma satu, Rizal. Tapi gue nggak tahu Rizal nganggap gue temen atau enggak. Nah, sama situ lo seberapa banyak lah, Den. Itu lebih ke arah keluarga sih sekarang. Daripada apa ya, lo yang sakit hati Udah lah, sulit. Jadi apa yang akan kita lakukan kayak gitu. Ya benar kata Dandi tadi, mungkin kalau misalkan kayak, karena jurusan-jurusan yang kita bahas sebetulnya belum banyak ya, Dandi, Evan, Nabawi, dan Rizal. Mungkin kalau kita ada kesempatan, kita bisa nih cerita-cerita juga tentang, diskusi juga sama teman-teman di sini tentang jurusan-jurusan yang ada gitu. Cuman mungkin kita juga akan cerita, akan lebih meluaskan nih topik yang kita akan bahas ke pekerjaan, atau mungkin nggak cuma pekerjaan doang ya Kak. Bisa live lah, bisa live juga. Ya, ngomongin tentang juga teman-teman yang empowerment ya kan, kan keren gitu. Yang terima LPDP atau boleh, atau udah kuliah di luar negeri gitu, nanti kita juga bisa sharing-sharing ke sini. Jadi teman-teman bisa mengambil nih intisari dari ceritanya, terus bisa juga nih kayak, oh waktu itu kakak itu pernah loh ngelakuin ini, aku coba bisa juga kali ya ngelakuin hal yang sama gitu. Jadi mungkin apa yang kita ingin sampaikan kurang lebih kayak gitu. Kenapa Spotify? Nggak tahu sih, kalau gue karena Nabawi pengen Spotify aja. Enggak lah, kita coba semua, Sebenarnya coba semua, cuman itu masih kayak, ya masih ada beberapa platform yang bisa dikonsider untuk di-share. Cuman kan karena kita awalnya pengen nyoba di suatu aplikasi ini dan dia langsung bisa kayak auto-share ke Spotify, jadi kita lebih ke Spotify, dan kayak Spotify itu kayak lebih ke everyone app gitu kan, semua gadget tuh. Kalau menurut gue, Bau, podcast tuh paling bagus ini aja lah, Bau. Deddy Corbuzier podcast. Udahlah, kita langsung sana ya lah. Ya kan? Kalau juga kita langsung Rans Entertainment sih. Rans podcast ya? Podcast kita bisa coba, ya bisa audio doang. Nanti kalau misalnya ternyata teman-teman tertarik terkait visual juga, baru kita ada update visualnya juga, lebih ke situ sih. Ya, kita berharapnya bisa ngalahin Hanan Ataki podcast lah ya. Kan. Ini kalau dari ucapan tuh bau-bau kena cut sih, Pan. Enggak maksudnya kan dia positif, kita juga positif. Jadi kita ingin berlomba di dalam positif gitu loh. Ya, tapi nggak perlu dibanding-bandingkan, Pan. Iya, enggak. Betul sih, emang kita pace kita kan beda. Kepengennya Evan tuh bikin gimana caranya Dandi biar editingnya banyak nih videonya. Itu emang apa ya? Emang kayak gini loh. Kan kita sebagai apa ya, perkumpulan gitu kan, kita harus ada goals-nya gitu kan. Ya mungkin goals gue masih terlalu tinggi buat kalian ya kan.
beda-beda nggak apa-apa gitu. Kalau buat gue ya tadi. Gitulah pokoknya stay tune. Karena kayak akan banyak, nggak biasa bilang banyak informasi juga sih, tapi kita akan nge-share nih. Mencoba memberi informasi. Mencoba sharing sama pindang-pindang di sini. Oh udah fix nih berarti pindang ya? Ya boleh lah. Kangen pindang gue nggak bohong. Ya apa-apa lah pindang. Kayak kita akan mencoba untuk sharing sama pindang di sini tentang mana sih kehidupan setelah kita lulus. Kayak kita juga bukan orang yang hebat-hebat banget kayak gue udah bikin gedung segala macam, enggak juga, cuman kayak seenggaknya kita bantulah sharing gitu. Karena kalau kata teman gue nih, ada yang bilang nih, mungkin teman gue nanti akan nonton juga ya, sharing panggung itu penting. Jadi percuma kita punya pengalaman, punya ilmu, tapi kita nggak sharing. Keren. Apa Ted? Temen lu Ted? Adalah rahasia, emang semua hal harus lo tahu. Tahu lu, kepo banget. Gue baru nanya sekali. Itu yang bikin Rizal insecure. Aduh. Yaudah lah, itu aja lah ya. Dari kita ini udah lama banget nih. Pengen ngeliat kita ngoceh aja gitu ya. Tapi memang ternyata seru ya. Pokoknya kita harus tungguin deh. Karena ini juga bakal bikin apa nih? Kita nih, karena kita udah beda-beda, udah jauh-jauh semua gitu kan, jarang ketemu. Jadi kayak ini sebagai ajang kita untuk silaturahmi lah ya. Iya Uhti. Sama teman di sini dan kita semua sama teman-teman yang nonton di rumah. Ini gini, kalau udah nonton sampai menit ini nih, detik ini, kalian keren. Entah komen ya, ntar dikirim OVO sama Rizal. Nah, komen. Yang nonton sampai detik ini nih, ntar dikasih ini OVO sama katanya Rizal. 25 orang beruntung dapat OVO katanya. Berapa satu orang katanya 2 juta katanya. Oke ya. Romantis gak sih sama Rizal? Ya nggak sih, Jal? Iya. Iya kan ya? Oh. Ntar katanya mau dinner di Westin ntar sama Rizal. Itu bisa. Sip, cakep. Kalau nggak salah sih, tapi kayaknya bener deh. Asal, mulutnya asal semua. Ya lu kan udah bos Jal sekarang Jal. Oke, kalau begitu mungkin aku akan mencoba untuk closing ya kali ya. Yaudah. Ya boleh. Bye-bye. Kayaknya jadi ditunggu deh. Iya. Kayaknya Pada tunggu-tungguan. Krip-krip nih teman-teman, karena udah jam 11 malam. Jam 11, besok masih pagi. Kalau kayak gitu. Wah, aku masih siang nih. Iya benar. Iya udah closing ayo. Renangnya gimana Dandi? Renangnya gimana kalau renang? Itu kali ya dari kita untuk opening kita nih, kayak udah lama banget kita nggak bersapa dengan teman-teman yang di sini. Jadi kayak ini opening dari kita. Banyak cerita dari kita yang mungkin baru kali ini kita ceritain. Tapi nantinya kita bakal banyak cerita-cerita juga, dan banyak juga cerita-cerita bukan dari kita berlima doang, banyak lagi nanti. Nah, jadi buat pindang-pindang di sini tetap stay tune terus ya gitu. Jadi nanti akan ada mantap pindang atau podcast atau mungkin nanti pindang the best yang lagi zaman sekarang Reels atau pindang. Mungkin kayak nanti pada mau lihat Rizal gini-gini mungkin kan kita ntar kita collab sama Endgame ya, kita collab ya. Amin kan. Itu relevansinya apaan sih, Ban? Bro, kita nih anak muda yang ngomongin tentang ini, tentang pendidikan ya kan. Berusaha closing loh. Pan udah ngantuk. Lu udah ngantuk, Pan. Lu udah ngantuk. Jadi pokoknya nanti, atau mungkin di sini teman-teman ada yang kayak, Kak ngomongin tentang ini dong, Kak ngomongin tentang kerja di startup dong, Kak ngomongin tentang kerja di BUMN dong gitu. Iya, kita nggak tahu bisa apa enggak, cuma kita mencoba. Ya. Kita tampung dulu. Ingat ada Nabawi yang nyari narasumbernya. Kita mah nyalurin ke Nabawi udah. Tapi boleh juga tuh komplain, kalau Kak cewek semua sih cowok dong. Nah, nggak apa-apa juga. Jadi biar Nabawi nanti temannya banyak cowok juga gitu kan. Kaumku terwakili ya sama teman-teman. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang pengen request juga boleh banget, tulis aja di komen bawah ini. Tulis aja sekalian sama namanya. Waduh. Sama WA juga WA. Itu Nabawi itu yang pengen. Nah gitu. Jadi bisa langsung nanti komen aja pengennya siapa, pengen tentang apa gitu. Oke, kalau begitu mungkin kita berlima akan cabut dulu dari sini karena ya emang sudah waktunya saja. Jam 11 coy. Ya, gitu. Terima kasih semuanya, sampai jumpa. Dadah. Dadah.